yang kita ketahui online meeting platform saat ini udah digunakan kan sama kita dari tahun lalu. Kayak gitu, dari tahun lalu kita menggunakan online meeting platform karena yang pertama dimulai dari Februari kita ada pandemi. Indonesia ditetapkan sebagai pandemi disaster di bulan Februari. Selanjutnya kita mulai work from home, yang saya ingat itu pada bulan Maret, pertengahan Maret kita mulai work from home, dan kemudian kita menggunakan online meeting platform itu mulai dari bulan April atau Mei. Nah, waktu itu kita peralihan dari link ya, kalau saya nggak salah dari teman-teman IT, link ke Microsoft Teams kayak gitu. Terus kita baru jalan-jalan ada beberapa online event itu di bulan Mei ke sana. Nah, selanjutnya online meeting platform dari asuransi Astra itu ada dua. Yang pertama adalah Microsoft Teams dan yang kedua adalah platform Zoom. Nah, sebenarnya yang license ataupun yang secara resmi dimiliki oleh asuransi Astra pertama kali adalah Microsoft Teams. Itu dimulai dari bulan Maret. Lalu Zoom seiring berjalan waktu kita juga menggunakan Zoom untuk kegiatan-kegiatan kita. Nah, online meeting platform itu adalah sebuah alat atau tempat untuk melakukan diskusi dan kolaborasi melalui website menggunakan audio, video, dan berbagai layar. Nah, selanjutnya sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau jelasin dulu tentang beberapa hal kayak gitu. Nah, yang pertama, saya mau jelasin dulu nih tentang perbedaan meeting features yang ada di Microsoft Teams dan Zoom. Nah, apa aja sih perbedaannya? Mulai dari yang pertama, partisipan meetingnya. Nah, Microsoft Teams ini partisipannya sampai 500 peserta. Kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mau bikin meeting sampai 500 peserta, itu masih bisa menggunakan Microsoft Teams. Nah, kalau Zoom ini sampai dengan 1000 peserta. Tapi untuk saat ini di asuransi Astra, yang secara bisnis yang sudah dimiliki asuransi Astra itu yang tadi sudah disampaikan oleh Deborah itu baru mencapai 300 ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti mungkin dijelaskan sesi berikutnya sama Mbak Tia untuk cara peminjamannya, akun asuransi Astra itu hanya bisa mencapai 300 orang kayak gitu. Berbeda untuk akun-akun untuk event. Event itu biasanya bisa lebih kayak gitu. Nah, selanjutnya ada live streaming atau live event. Kalau di Microsoft Teams sendiri live streaming itu dinamakan live event kayak gitu. Nah, itu bisa mencapai 20.000 peserta. Yang saya ingat yang pernah saya ikuti live event dengan cakupannya cukup besar adalah waktu itu webinar ataupun live event dari AI kayak gitu. Itu cukup banyak orangnya. Terus untuk Zoom itu sendiri itu mencapai 10.000 maksimal untuk webinar fiturnya dari Zoom kayak gitu. Ya, paling banyak kita pernah pakai 1.000 untuk kegiatan HUT 64. Waktu itu kita HUT menggunakan fitur webinar 1.000 kayak gitu. Nah, selanjutnya ada limit durasi yang bisa digunakan dalam meeting. Untuk Teams itu unlimited karena itu udah license dan berbayar dari Microsoft. Terus kalau Zoom, kalau teman-teman punya akun Zoom basic itu hanya bisa 40 menit dan biasanya terputus. Tapi kalau udah license itu sama unlimited. Nah, untuk anonymous join itu apa sih? Ketika kalian mengundang seseorang dan orang lain itu tidak punya akun, kayak contohnya kalian mengundang meeting dengan eksternal tidak punya akun Microsoft ataupun Office 365. Nah, kalian bertanya, bisa nggak sih kita invite orang lain di meeting Teams, tapi orang lain itu nggak punya email Microsoft atau email perusahaan, misalnya itu bisa, tapi nanti kalian share linknya, nanti orang itu masuk, tapi kalian harus allow dulu atau admit dulu kalau di Zoom kayak gitu. Jadi mereka akan masuk ke ruang tunggu untuk diizinkan diadmit oleh kalian kayak gitu. Nah, kalau Zoom juga sama able tapi bisa di allow dulu pakai waiting room kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah risau lagi kalau misalnya kayaknya kalau meeting 5 sampai 6 orang ngundang eksternal pakai Zoom aja deh, enggak juga gitu, pakai Teams juga bisa gitu. Nah, selanjutnya untuk customize background atau virtual background itu dua-duanya bisa, Teams bisa, Zoom bisa, tapi biasanya Teams itu lebih stabil untuk background-nya di awal-awal, tapi sekarang Zoom juga untuk Zoom yang update 5.0 itu sudah bisa menggunakan fitur background tanpa pecah-pecah biasanya, entah itu matanya biru atau kayak ada yang bocor-bocor gitu, atau harus nyari background yang putih atau hijau polos, nggak harus sekarang di Zoom kayak gitu. Nah, untuk waiting room ini kayak tadi teman-teman sebelum join kan ada menunggu untuk diadmit oleh host. Nah, itu ada di dua-duanya, cuma perbedaannya adalah di Microsoft Teams itu hanya tersedia untuk untuk invite undangan kepada akun yang kepada orang yang tidak mempunyai akun Microsoft kayak gitu. Tapi kalau di Zoom setiap
orang yang akan join akan disimpan dulu di waiting room. Kalau waiting roomnya diaktifkan, baru bisa di-admit kayak gitu. Jadi perbedaannya di situ aja. Kalau Teams kita inviting meeting biasa, itu nggak ada waiting room. Selanjutnya untuk passcode room ataupun passcode room meeting itu hanya tersedia di fitur Zoom. Kan gitu teman-teman. Jadi ini sedikit perbedaan fiturnya. Jadi teman-teman udah bisa menerka-nerka kebutuhannya seperti apa. Nah, selanjutnya perbedaan dari chat ataupun fitur yang lainnya. Nah, kalau untuk Teams, one-on-one group chat itu tersedia, Zoom juga tersedia, tapi perbedaannya Teams itu ada historinya nanti. Jadi setelah kalian selesai meeting, berlima misalnya, nanti setelah meetingnya di end, itu masih ada historinya di history chat daripada Teams itu sendiri. Jadi kalian bisa melanjutkan koordinasi ataupun memfollow up hal-hal yang sudah disampaikan pada meeting tersebut pada grup call yang telah selesai tadi gitu. Untuk replying dan managing chat juga sama, ada di Zoom, ada di Microsoft Teams. Untuk polling, kayak kalau kalian mau iseng-iseng ngadain polling di meeting, itu cuma ada di Zoom. Di Teams itu nggak ada. Nanti saya tunjukin apa itu polling. Selanjutnya untuk Q&A juga itu cuma ada, itu di dua-duanya ada, tapi adanya di live event ataupun webinar. Jadi untuk di room meeting biasa itu nggak ada Q&A. Adanya fitur chat biasa. Untuk send file juga ada di dua-duanya. Tapi secara pengalaman, send file Microsoft Teams lebih besar kapasitasnya dibandingkan send file di chat Zoom. Terus selanjutnya minute meeting itu cuma ada di Microsoft Teams, makanya Teams itu cukup bagus untuk digunakan untuk meeting secara langsung karena ada minute of meetingnya. Jadi kalian teman-teman bisa nulis, terus nanti minute of meetingnya akan tersimpan di room chat call yang telah teman-teman lakukan tadi. Kalau di Zoom nggak ada. Untuk survei juga, survei itu kayak kayak isi survei platform kayak di Google Form itu ada di Zoom. Setelah meeting selesai biasanya bisa dimasukkan survei gitu. Oke. Nah, untuk teman-teman, kalau teman-teman sebelum lanjut, kalau teman-teman ngerasa saya kecepatan atau apa, teman-teman bisa reaction di sudut kanan ada reaction, itu ada slow atau faster gitu. Jadi kalau saya kecepatan, saya lihat kayaknya kecepatan. Oke teman-teman. Nah lanjut, ini ada sedikit informasi aja sih teman-teman untuk bandwidth requirement-nya. Jadi biar teman-teman tahu kapasitas internet teman-teman dengan platform yang kalian gunakan itu sesuai nggak sih gitu. Yang pertama ada Zoom Meeting. Saya highlight aja langsung mungkin. Untuk Zoom Meeting ini itu 600 KB untuk kualitas HD sampai 1,2 untuk 720 HD video. Receive-nya bisa sampai HD dan sending-nya juga HD. Teams juga sama, tapi perbedaannya adalah di sini sharing screen only-nya. Itu di Zoom itu kualitas sharing screen-nya masih lebih rendah dibandingkan Teams yang 130 kbps per second-nya kayak gitu. Jadi biasanya sharing screen di Teams butuh internet yang cukup kuat, apalagi sharing screen video biasanya lebih berat kayak gitu. Juga untuk kayak misalnya live event di Teams, biasanya internetnya harus cukup kuat agar tidak delay terlalu jauh. Gitu. Biasanya kalau live event di Teams tuh ada jeda waktu delay-nya dibanding si penyelenggara. Jadi ini teman-teman, ini sekilas saja. Selanjutnya untuk kita yang pertama akan bahas tentang Microsoft Teams itu sendiri. Nah, karena yang platform resmi dari asuransi Astra adalah yang pertama adalah Microsoft Teams, maka saya akan bahas yang pertama adalah Microsoft Teams. Nah, ini adalah beberapa highlight dari Microsoft Teams. Kayak gitu. Oke, yang pertama adalah Teams itu udah terintegrasi dengan Office 365, jadi fiturnya itu lebih menyatu dengan laptop kita, dengan platform kerja kita. Contohnya inviting meeting bisa langsung dari kalender, terus kontak juga udah langsung ada di Microsoft Teams kita. Misalnya kita mau call siapa, kita nggak harus share link, kita cuma tinggal cari kontaknya, tinggal langsung call. Gitu. Ataupun kita mau bikin grup call, kita tinggal cari kontaknya, tinggal kita bikin grup call. Berbeda dengan platform yang lainnya yang harus ngirim link dan sebagainya gitu. Jadi kita udah terintegrasi dengan kontak, dengan email, itu udah terintegrasi dengan Office 365. Terus untuk
cocok untuk digunakan untuk report meeting. Kenapa? Karena tampilan layar Teams saat share screen itu lebih full screen daripada Zoom. Misalnya Zoom tuh orangnya ada di atas. Kalau saya di sudut kanan atas. Kalau Teams biasanya orangnya di bawah. Layar untuk share screen-nya tuh di atas, jadi lebih full. Jadi orang lebih fokus kepada materi kayak gitu dibandingkan dengan platform yang lain. Terus setelahnya itu ada minute meeting juga. Jadi ketika selesai meeting kita bisa menuliskan minute meeting, ataupun setelah selesai meeting kita bisa share materinya di fitur chat tersebut, revisi materinya di fitur chat tersebut. Jadi itu lebih cocok ketika kita misalnya ada meeting-meeting report penting yang saling berbagi file. Jadi historinya ada, ketahuan, terus misalnya jam 1 dia ngirim, tapi meetingnya lanjut sampai jam 3, jam 2 direvisi, kirim lagi di fitur chat tersebut. Jadi ada historinya, jadi kita tahu untuk histori file-file tersebut. Kayak gitu. Yang ketiga, platform virtual background-nya lebih stabil kayak gitu. Teams biasanya tidak harus menggunakan latar belakang putih ataupun hijau untuk menggunakan virtual background. Jadi untuk background apapun bisa masuk langsung ke Microsoft Teams. Kecuali, ini sebagai catatan ya teman-teman, kecuali kalian invite meeting orang lain yang nggak punya akun Microsoft Teams, biasanya itu orang tersebut tidak bisa menggunakan virtual background yang kalian gunakan. Karena mereka nanti biasanya join-nya lewat browser, lewat Google Chrome, Firefox, ataupun Internet Explorer. Ketika mereka join, mereka nggak bisa masukin virtual background. Kecuali nanti biasanya sign in dulu atau seperti apa, itu dari tim IT baru bisa menggunakan virtual background. Jadi kalau misalnya ada acara seperti webinar di Microsoft Teams, itu pembicara kalian kirim virtual background, tapi pembicara yang nggak punya akun Microsoft Teams, Microsoft, dia tidak bisa menggunakan virtual background. Kayak gitu. Jadi teman-teman harus di share lagi untuk penggunaan virtual background di Teams ini sendiri. Selanjutnya terdapat breakout room. Breakout room ini fitur yang baru di Teams, itu baru ada ketika Desember awal, itu bisa membuat 50 room. Jadi teman-teman kayak bisa bagi-bagi orang dalam satu meeting, ada satu meeting, teman-teman bisa bagi lagi ke 3 kelompok atau 2 kelompok lewat breakout room. Terus di Teams hanya bisa satu spotlight ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau spotlight seseorang, yaitu presenternya yang lagi presentasi atau orang yang lagi speech, itu bisa di spotlight cuma satu. Selanjutnya, Teams punya fitur live event. Live event itu seperti video conference, kalau di Zoom namanya webinar, itu event yang sistemnya satu arah. Jadi teman-teman sebagai peserta itu cuma nonton, terus teman-teman bisa mengajukan Q&A dan sebagainya. Tapi teman-teman nggak bisa menyalakan kamera kalau sebagai peserta. Gitu. Di Teams itu namanya dijalankan oleh produser dan presenter. Ada produser dan presenternya. Oke, selanjutnya. Nah, ini cara menggunakan virtual background di Teams. Mungkin teman-teman juga udah familiar, tapi mungkin saya akan sedikit recall tentang penggunaan virtual background. Yang pertama, ketika meeting, di atas ada titik 3 di samping fitur chat, kalian pilih, terus kalian pilih apply background device setting, kalian pilih langsung apply background effect. Jadi nanti background effect seperti ini, terus kalian, kalau virtual background-nya udah ada, kalian tinggal pilih, klik aja. Tapi kalau nggak ada, kalian klik dulu add new. Kayak gitu. Dan pastikan virtual background-nya ada di file komputer kalian. Jadi kalian tinggal add new, terus kalian tinggal pilih di file komputer kalian dan masuk ke sini. Sebelum kalian on, biasanya teman-teman udah langsung di on nih, padahal virtual background belum pasang. Kalian klik preview dulu. Ini karena saya udah klik preview, jadi tinggal klik stop preview. Jadi klik preview dulu. Preview itu nanti kamera teman-teman belum nyala, tapi kalian udah memastikan kalau virtual background-nya itu sudah terpasang. Jadi sebelumnya kalian preview dulu, baru kalian klik apply dan turn on video. Kayak gitu. Jadi dipastikan biar lebih mulus lah, jadi nggak takutnya di belakang kalian sedang berantakan dan sebagainya, kalian nggak memperlihatkannya karena tertutup virtual background. Kayak gitu. Nah, ini sedikit info aja untuk standar virtual background dari asuransi Astra. Kayak gitu. Untuk yang pertama, virtual background untuk satu orang. Nah, teman-teman pastikan kalau misalnya ada dua logonya cantumin di atas sama sejajar. Lalu kalau misalnya ada dua nama, kayak misalnya satu tema, satu nama acara, itu kalian simpan di kiri kanan sejajar dengan telinga. Gitu. Sejajar dengan daun telinga seperti ini. Jadi kalian harus pastikan ini sejajar juga untuk kalau ada dua nama ya. Tapi kalau misalnya satu nama di sebelah mana nih? Kalau misalnya logonya cuma satu, asuransi Astra aja, terus cuma mau nyantumin tema event, kalian cantumkan logo di sini, tema event di sini.
kayak gitu. Tapi kalau misalnya logonya ada 2, nah itu kalian boleh taruh di kiri atau di kanan kalau cuma di sininya 1. Tapi kalau logonya 2 ditaruh di atas dua-duanya. Terus saya mau ngasih reminder juga untuk penempatan logo, background-nya harus polos ya teman-teman. Jadi misalnya logo background Auto atau Asuransi Sejahtera itu logonya harus terdapat pada background yang polos, harus menempel pada background yang polos. Kayak gitu. Nah untuk yang ini, kenapa tulisannya di atas? Karena ini untuk virtual background versi MC. Misalkan MC, kalau MC-nya 2 orang, itu kiri kanan, nggak mungkin tulisannya ada di kiri dan kanan, nanti ketutupan MC. Jadi tulisannya kita tempatkan di atas. Posisinya di mana? Itu ada di kepala. Dan jarak kepala itu 1 jengkal dari tangan teman-teman. Jadi kalau kalian Zoom meeting kayak Teams atau Zoom meeting segini ya teman-teman. Jadi nggak jauh, nggak terlalu dekat. Jadi kayak pastikan ini segini. Ya gitu. Terus MC-nya 2, ininya ada tulisan dan sebagainya. Gitu aja. Itu untuk virtual background. Jadi teman-teman nanti kalau mau bikin meeting acara yang menggunakan virtual background udah tahu sedikit tentang standarisasinya seperti apa biar background-nya juga lebih sesuai. Selanjutnya ini untuk share screen, ya teman-teman udah familiar juga mungkin dengan share screen, tapi yang mau diingetin di sini adalah hal kecil yang biasanya teman-teman lupa. Kalau misalnya teman-teman mau share video atau audio, jangan lupa untuk checklist include computer sound. Kenapa? Karena kalau nggak di checklist, video kalian tetap muter, tapi biasanya suaranya nggak masuk. Bukan biasa sih, memang suaranya nggak masuk. Gitu. Nah, untuk share screen itu biasanya kalian klik di sini ada di ini, klik tombol ini, terus kalian ada pop up nanti ke atas, terus kalian pilih file yang akan kalian share screen. Pastikan filenya udah dibuka ya teman-teman. Filenya udah dibuka, nah kalian tinggal pilih file mana yang akan di share screen. Dan biasanya lebih baik kalian sudah full screen dulu, baru klik share screen. Jadi kalian nggak harus buka, terus klik ke bawah full screen. Jadi lebih baik kalian full screen dulu kalau PPT, baru kalian klik share screen-nya. Gitu. Selanjutnya, saya mau jelasin sedikit tentang breakout room di Microsoft Teams. Breakout room ini hanya muncul pada yang membuat meeting ya teman-teman. Misalnya saya meng-invite siapa ya, Deborah, Mbak Tiah, atau siapa ya teman-teman yang di sini, Mbak Ari, Mas Arief, dan sebagainya, 5 orang misalnya saya invite. Nah setelah 5 orang muncul, saya akan ada fitur ini di atas. Kalau kita cuma invite 1 orang, itu nggak akan ada fitur breakout room. Jadi biasanya kita invite 4 sampai 5 orang itu baru muncul breakout room. Nah, setelah itu kalau kita mau bikin breakout room, kita pilih room yang dibutuhkan. Misalnya kita tadi 5 orang, saya mau ngebagi 4 orang tadi 2-2. Jadi ada 2 room. Saya pilih 2 roomnya, terus saya pilih yang manual. Jadi saya tentukan, si A, si B masuk ke room 1, si C, si D masuk ke room 2. Kalau automatically ini akan random masuk ke room yang ada 2 tadi. Secara random akan dimasukkan. Kayak gitu. Ini biasanya cocok untuk kegiatan-kegiatan training. Kenapa? Kayak misalnya, ini saatnya sesi kelompok. Oke, dikasih waktu 15 menit. Nah, masukin aja ke breakout room biar mereka diskusi di sana. Jadi, teman-teman nggak harus ganti link. Nggak harus, leave dulu ya, nanti masuk lagi 15 menit kemudian. Nggak harus. Jadi, teman-teman tinggal si yang arrange meeting, tinggal oper aja langsung. Si kelompok 1 ke ruang 1, kelompok 2, ruang 2. Kayak gitu. Jadi, nanti bisa lebih. Tapi si yang ngoper jangan kemana-mana. Nanti nggak ada yang jagain platform intinya kayak gitu. Oke, selanjutnya Spotlight. Nah, untuk Spotlight ini adalah fitur yang membuat tampilan salah satu orang partisipan menjadi terhighlight atau menjadi besar seperti ini. Jadi kalau di Teams itu yang Spotlight akan seperti ini, tapi di Teams cuma ada 1 orang yang bisa di Spotlight. Nah, cara nge-spotlight gimana sih? Pilih ini partisipan, terus setelah itu pilih orang yang ingin spotlight, contohnya ini. Nah, setelah klik 3 titik di samping namanya, kalian pilih spotlight. Kayak gitu. Jadi kalian bisa nge-spotlight 1 orang. Terus kalau kalian mau ganti spotlight, tinggal kalian pilih lagi aja orang lain. Pilih orang lain, nanti spotlight to everyone. Jadi tinggal ganti-ganti aja, kayak gitu. Nah, di sini juga ada fitur pin. Perbedaan pin dengan spotlight adalah, kalau spotlight, kalian menentukan 1 orang yang akan ditampilkan ke orang lain juga besar. Tapi kalau pin, kalian memilih salah satu peserta yang akan kalian tampilkan cuma di tempat kalian besarnya. Jadi kayak si orang ini spotlight, saya masukin 1 lagi nih di pin, si B misalnya sini. Jadi nanti sini juga besar, ada 2, terbagi 2, kayak gitu. Tapi itu cuma muncul di screen kalian. Kayak gitu.
Nah, setelah itu pin itu bisa lebih dari satu di Teams. Tapi kalau Spotlight cuma ada satu ya teman-teman di Teams ini. Jadi kalau teman-teman pengen melihat orang-orang di bawah ini, pengen cukup besar ya kalian tinggal pin-pin aja beberapa orang. Dan tapi yang Spotlight tetap satu. Nah, selanjutnya ini ada fitur galeri large gallery. Large gallery ini adalah fitur yang bisa menampilkan kolase foto teman-teman di tampilan Microsoft Teams. Biasanya kan Teams tuh kayak tadi kecil-kecil lah. Nah, kalau large gallery ini kalian bisa menampilkan orang-orang di layar itu lebih sampai dengan 49. Biasanya kalau di Teams itu kalau udah 9 sisanya di bawah. Kalau misalnya ada 15 orang yang join, 9 di atas, di bawah ada 5 misalnya. Nah, kalau kalian klik large gallery, itu semuanya akan ada di tampilan layar, 15-15-nya. Tapi kalau sudah lebih dari 49, sisanya tetap di bawah. Kayak gitu. Jadi Teams bisa menampilkan fitur kolase foto seperti ini sampai dengan 49 partisipan. Dan yang perlu dicatat, large gallery ini akan muncul atau bisa diklik saat partisipan lebih dari 9 dan menyalakan kamera ya orang-orangnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada 20 orang, tapi yang nyalain cuma 5, nyalain kamera cuma 5, nggak akan muncul nih fitur large gallery ini di Teams itu. Selanjutnya ada namanya Together Mode. Itu di bawahnya large gallery, perbedaannya cuma tampilannya aja teman-teman. Jadi nanti tampilannya seperti duduk di ballroom atau di ruang kelas kayak gini. Cuma perbedaan itu aja. Nanti muncul 49 juga maksimal. Untuk saat ini ya nggak tahu nanti update dari Teams akan sampai berapa gitu. Ini saya nggak bisa lihat. Kalau ada teman-teman yang mau nanya di chat aja ya teman-teman. Biar nanti sambil jalan saya juga bisa langsung jawab. Nah, selanjutnya membuat live event di Microsoft Teams. Nah, untuk live event ini kalau di Zoom itu namanya webinar. Live event di Microsoft Teams itu cara buatnya. Bentar, saya akan tunjukin cara membuat Microsoft Teams sebelum saya jelasin ke sini. Sambil saya nunggu, kalau teman-teman mau reaction, bisa di tombol samping. Terus kalau teman-teman mau nanya juga bisa di kolom chat ya teman-teman. Nanti biar saya langsung bantu jawab kalau ada yang kurang dimengerti atau kecepatan jelasinnya tadi. Karena masih loading, kita lanjut ke share slide tadi dulu. Oke, ada yang nanya gimana caranya setting background background effect kalau kita online Teams via handphone atau PC. Oke, kalau untuk PC tadi kan udah ditunjukin yang untuk kalau untuk PC itu bisa di sini. Jadi langsung di T3 apply background effect. Kalau untuk di handphone juga sama, ada pilihannya di handphone setting. Kalian bisa masukin virtual background. Cuma biasanya ukuran virtual background di handphone berbeda dengan ukuran di PC ya, Mbak. Jadi harus disesuaikan lagi. Biasanya lebih kecil ukurannya dibanding dengan ukuran di PC. Mungkin saya mau coba share screen. Nah, ini saya udah buka Teams. Saya mau sedikit ngejelasin aja gimana caranya membuat live event tadi. Live event itu bikinnya, kalian masuk ke kalender ini, di Teams kalian, terus kalian pilih ini, ujung kanan, terus kalian pilih live event. Nah, nanti tampilan kalian seperti ini. Tampilannya adalah seperti ini. Nah, kalian tinggal tulis judul live eventnya apa, lokasinya, itu lokasinya nggak usah diisi nggak apa-apa, terus tanggalnya berapa, tanggalnya kapan sampai jam berapa, detailnya apa. Nah, yang berbeda adalah ini. Jadi kalian nanti bisa menentukan diri kalian mau kalian sebagai produser atau presenter. Perbedaannya adalah produser adalah orang yang setting meeting, setting acara dari back dari belakang panggung gitu. Jadi kalian
yang akan share screen, kalian yang akan melempar si gambar panelis, si presenter dan sebagainya kayak gitu. Jadi kalian tinggal pilih kalian sebagai produser atau presenter. Nah, kalau kalian mau invite presenter itu orang yang akan presentasi. Misalnya kalian mengundang narasumber, kalian invite di sini siapa narasumbernya, misalnya Deborah. Kalian klik, nah dia sebagai presenter atau kalian mau jadikan dia sebagai produser, itu bebas kayak gitu. Jadi kalian bisa tentuin dia sebagai apa kayak gitu untuk si live event ini. Nah setelah itu kalian tinggal pilih next. Terus nanti ketika kalian akan start, saya balik lagi ke fitur yang tadi Teams. Nah nanti tampilannya seperti ini ketika event akan dimulai. Jadi nanti tulisannya ada di sini pre-live. Pre-live itu berarti event belum dimulai, jadi belum di start. Tapi kalian sudah bisa otak-atik di belakang. Nah setelah itu yang pertama adalah kalian klik sharing di sini. Ini karena saya udah klik sharing, jadi tulisannya stop sharing ya teman-teman. Kalian klik sharing, terus nanti kalian pilih nih filenya. Persis kayak kalian sharing materi biasa di Teams, kalau meeting dan sebagainya gitu teman-teman. Nah setelah itu kalian akan pilih di sini tampilannya. Ada 2 jenis tampilan. Yang pertama adalah tampilan full, si konten materi kalian. Dan yang kedua adalah tampilan untuk materi konten kalian di sampingnya ada presenter. Jadi ini ada kotak kecil, saya nggak bisa nunjukin karena saya kalau ngejalanin Zoom dan Teams bersamaan itu nggak bisa, teman-teman, mohon maaf. Nah, kalian akan bisa pilih yang 2 ini, nanti kalian masukin tampilan, nanti di sini ada pilihan presenter. Jadi kalian klik salah satu presenter yang ingin kalian tampilkan. Jadi nanti orang tersebut ada di sebelah kanan ini. Terus kalian klik send live, nanti orang itu masuk ke sini, lalu kalian klik start di bawah ini agar live event kalian berjalan seperti itu. Itu singkatnya, nanti kalian bisa cek lagi kalau kalian mau ngadain live event, bisa dicek tadi seperti yang saya jelasin. Jadi ini untuk mengadakan kayak webinar satu arah dan sebagainya gitu. Nanti pesertanya itu bisa lihat, bisa nanya di Q&A kayak gitu. Tapi mereka nggak bisa nyalain video. Dan bedanya di Teams ini adalah orang yang mengatur siapa yang akan memunculkan kamera adalah produser kayak gitu. Jadi walaupun presenternya ada 5 di sini nyalain semua kamera, yang bisa ngeklik itu cuma produser. Siapa yang mau dilempar ke sini. Dan itu yang muncul cuma 1. Jadi nggak kayak Zoom sekarang, kalau misalnya teman-teman ngaktifin video nanti banyak video muncul, enggak. Ini yang muncul cuma 1 untuk presenter di Microsoft Teams. Jadi ini lebih bersifatnya kayak presenter satu-satu. Jadi nggak bisa sistemnya talk show kayak sebelahan present MC dengan narasumber, nggak bisa. Biasanya ini narasumber dan filenya langsung dilempar. Nah untuk di atas ini ada fitur-fitur Q&A, notes meeting, chat, add partisipan, dan juga bisa ngecek koneksi kalian di sini. Health performance-nya. Gitu. Itu untuk beberapa fitur dari Teams ya teman-teman. Jadi cukup banyak sebenarnya fitur Teams yang bisa kita gunain di online meeting kita juga sehari-hari. Jadi kalian bisa pilih nih pakai fitur meeting mana aja. Oke, kita lanjut. Teman-teman, kalau misalnya mau nanya, tulis aja nanti saya baca. Nah, selanjutnya yang saya mau jelasin adalah platform online yang kedua, itu adalah Zoom. Zoom platform ini baru secara license bisnis dimiliki Asuransi Astra itu awal Januari ini. Jadi kenapa FKS ini diadakan juga sebagai bentuk sosialisasi untuk nanti teman-teman kalau mau pinjam Zoom seperti apa ke tim IT kayak gitu. Nah, Zoom ini sebenarnya sudah dipakai oleh Asuransi Astra dari tahun lalu. Yang pertama kali acara yang menggunakan Zoom adalah launchingnya dari Library Experience Asuransi Astra atau Lexa. Nah, saya akan ada 3 poin yang akan dijelaskan di Zoom ini. Yang pertama adalah Zoom Meeting. Yang kedua adalah webinar. Yang ketiga adalah report Zoom. Lanjut. Oke. Yang pertama, ini adalah beberapa fitur juga atau highlight informasi yang ada di Zoom. Yang pertama adalah aplikasi Zoom itu free, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau download, beda dengan Teams. Biasanya Teams kan itu diinstal oleh IT. Nah, kalau Zoom ini ada yang udah download, ada yang belum. Kayak gitu. Coba teman-teman cek kalian udah download atau belum. Biasanya kalian download atau kalian join Zoom cuma dari browser. Itu beda-beda kan. Kalau kalian punya aplikasi Zoom, kalau belum punya aplikasi Zoom, saya saranin teman-teman download dulu karena itu gratis juga. Kayak gitu dan bisa langsung diinstal. Kayak gitu. Karena di Asuransi Astra udah punya license premium bisnis, jadi teman-teman aman untuk download itu. Kalau sebelumnya sebenarnya harus informasi dulu ke IT. Setelah itu kalau untuk yang aplikasi free, aplikasi install itu free, bisa langsung install. Yang kedua, Zoom itu bisa 9 spotlight. Nah, ini yang perbedaannya dengan Teams, teman-teman. Kalau di Teams kan tadi cuma 1 tuh
orang yang di spotlight besar di antara banyak video yang muncul. Kalau di Zoom ini yang spotlight itu maksimal 9 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bikin suatu acara yang cukup besar dan semuanya nyalain video, itu cuma 9 yang bisa di highlight atau di spotlight. Itu. Yang ketiga, ini hasil pengalaman, Zoom ini prefer digunakan untuk virtual gathering atau conference call. Karena banyak fiturnya, kayak tadi yang saya jelasin di awal. Zoom tuh ada polling, ada namanya Q&A, ada namanya raise hand, ada namanya reaction, terus banyak lagi kayak gitu. Ada video filter, kayak gitu. Jadi Zoom tuh banyak untuk mengadakan gathering. Jadi kalau misalnya lagi gathering, lagi mau bikin quiz, bikin polling, bisa di Zoom. Terus teman-teman kayak mau bikin ada video filter, nanti saya tunjukin, bisa juga di Zoom. Jadi teman-teman bisa banyak interaksi yang dilakukan di Zoom. Terus videonya 2 yang besar, spotlightnya 2 antara penanya dan juga yang jawab bisa di Zoom. Mohon maaf, agak keterangan dong. Bentar teman-teman. Ini ternyata kesenggol sama Ibu Deborah. Nah, oke, kita lanjut. Selanjutnya, Zoom ini punya pilihan kualitas videonya HD. Kalau di Teams biasanya kita video yang muncul adalah video yang ya udah bawaan dari kamera dan juga hardware kita. Kalau di Zoom itu nanti ada pilihan untuk bagaimana caranya kita videonya terlihat HD. Gitu. Selanjutnya di Zoom ini ada juga namanya co-host. Co-host itu adalah kalau di Teams kan yang undang meeting yang tadi bisa bikin breakout room. Nah, sama di Zoom juga. Kalau di Zoom yang undang meeting itu disebutnya host. Nah, untuk host ini bisa menentukan beberapa co-host. Bisa sampai 9 atau 10 co-host yang membantu selama berjalannya meeting kayak gitu. Itu tugasnya ataupun kemampuannya sama seperti host, jadi bisa mematikan video orang lain, bisa nge-mute orang lain, terus bisa nge-remove orang lain di meeting tersebut. Itu adanya di co-host dan host. Kalau di Teams kita bisa nge-mute orang, tapi kita nggak bisa matiin kamera orang. Kayak gitu kalau di Teams. Jadi kalau misalnya ada suara-suara yang mengganggu, kita bisa mute orang tersebut, tapi kita nggak bisa matiin. Kalau di Zoom kita bisa matiin dan juga nge-mute. Selanjutnya di Zoom, kalau di Teams tadi ada live event, di Zoom adanya live fitur webinar. Itu digunakan sama untuk conference call ataupun kegiatan-kegiatan seminar dan sebagainya. Di Zoom juga ada breakout room, terus tampilan meeting juga lebih beragam. Nah, tadi ini teman-teman mungkin tampilannya entah ada tampilan yang side to side, ada yang tampilannya pojok kanan, saya seperti apa. Jadi nanti akan saya coba bantu biar kita seragamkan satu tampilan. Selanjutnya, stream live bisa ke aplikasi pihak ketiga seperti YouTube. Kalau Zoom nanti kita bisa nge-stream ke YouTube. Kalau di Teams kita nggak bisa nembak ke YouTube secara langsung. Kayak gitu. Nah, ini yang pertama, di mana-mana kalau di Zoom pasti harus punya akun ya teman-teman ya. Jadi pastiin kalian harus punya akun. Kalau nanti misalnya mau pakai ataupun mau pinjam ke tim IT, kalian harus punya akun terlebih dahulu. Kenapa harus punya akun? Jadi biar kalian bisa tahu akun kalian sudah license atau belum. Bikin akunnya sama aja kayak kita bikin akun yang lain, media sosial, bikin akun TikTok, media sosial juga dan sebagainya ya, kalian bisa bikin biasa aja. Tapi disaranin untuk nggak menggunakan Gmail secara langsung, sign in Gmail ya teman-teman ya. Kalian bisa bikin sign up aja di sini, kalian isi data-datanya. Kalau pakai Gmail biasanya kalau terintegrasi, kalau Gmail kalian ada masalah, kalian nggak bisa login. Jadi harus login lewat Gmail dulu, harus login Gmail dulu, baru login Zoom. Kalau kalian login langsung Zoom, kalian bisa masukin email, masukin password, langsung sign in. Kayak gitu, itu lebih memudahkan teman-teman. Jadi teman-teman sekarang coba dicek akun Zoom-nya itu sudah punya, Zoom-nya loginnya lewat apa, dan sebagainya. Jadi kalian teman-teman mau pinjam ke IT, nanti akunnya bisa dikasih ke IT, untuk jadiin license itu tahu gitu, oh akunnya kayak gini, loginnya seperti ini. Gitu. Ini tampilan login lewat aplikasi Zoom. Nah ini saya mau jelasin beberapa hal tadi yang udah saya sebutin, host, co-host. Di Zoom juga ada namanya partisipan. Partisipan itu sama kayak partisipan meeting di Teams ya teman-teman. Sama aja orang-orang biasa yang join meeting.
Terus kalau host adalah yang full control, jadi dia yang bisa kontrol segala hal. Mulai dari mute, start meeting, stop video, record, sampai end meeting itu dari host. Gitu. Tapi kalau ke host itu yang di-assign oleh host, dia bisa mute, hampir sama kayak host, cuma dia nggak bisa end meeting. Jadi end meeting ada di host. Jadi misalnya teman-teman punya akun license, terus ada yang pinjem dong akun license-nya. Kalian teman-teman nyalain, terus teman kalian ngejalanin meeting nih. Ngejalanin meeting, kalian jadiin co-host teman kalian, terus kalian tinggal. Nah, teman kalian tuh nggak bisa end meeting, setelah walaupun teman kalian selesai meeting, nggak bisa di end meeting, tapi harus dari si host gitu untuk end meetingnya. Selanjutnya di Zoom juga ada namanya panelis dan attendee. Panelis itu di fitur webinar adanya, itu adalah orang-orang yang bisa sebagai, kalau tadi di Teams adanya presenter, orang-orang yang bisa menyalakan kamera, orang-orang yang bisa menyalakan suara ketika webinar berlangsung, dan juga bisa berbagi file, serta menjawab Q&A. Tapi kalau attendee, itu adalah orang-orang yang sebagai peserta aja, cuma nonton, bisa chat, bisa nanya, udah nggak bisa nyalain mic, nggak bisa nampilin video sebagai attendee. Ini untuk fitur webinar sebelah sini. Kalau ini untuk Zoom meeting biasa. Dan kalau teman-teman pernah join suatu meeting dan ternyata teman-teman nggak bisa nyalain kamera, itu bukan komputer kalian yang error, tapi mungkin kalian join sebagai attendee kayak gitu. Jadi soalnya saya pernah dapat pertanyaan, nggak bisa nyala sih kameranya, padahal dia lagi join di webinar, dia tulis di chat, saya nggak bisa nyalain kameranya, sedangkan dia attendee. Tapi attendee dan panelis ini bisa diatur oleh host. Jadi attendee bisa berubah panelis, panelis bisa berubah attendee, itu dari host. Gitu. Selanjutnya, dari tadi saya ngomong panjang, tapi saya nggak nunjukin tampilan untuk gimana sih cara bikin meeting, Zoom, terus pengaturannya apa aja. Sekarang saya mau coba untuk tampilin langsung gimana tampilan di Zoom sebagai host. Ini hari ini kebetulan saya sebagai host ya teman-teman. Gitu. Jadi saya akan coba tampilin langsung si tampilan. Teman-teman, kalau ada yang mau nanya di fitur chat, itu tuh-nya everyone ya. Jadi biar semuanya kelihatan. Jadi biar semuanya tahu, oh ada yang nanya ini loh. Jadi saya jawabnya. Oke. Iya Mbak Dika, nggak apa-apa kok. Nah, oke. Udah kelihatan belum teman-teman? Ini adalah tampilan sebagai host. Oke. Nah, ada beberapa hal yang teman-teman harus pastiin. Yang pertama adalah sound. Yang pertama adalah mikrofon. Jadi teman-teman harus pastiin ketika kalian join suatu meeting lewat Zoom, mikrofon kalian itu sudah sesuai. Misalnya ini ada 3 pilihan mikrofon, ada internal mikrofon, eksternal mikrofon, dan sebagainya. Terus untuk speaker yang kalian gunakan itu yang mana? Jangan sampai kalian pakai TWS, udah connect, tapi kalian masih pakai mikrofon atau speakernya itu yang internal, speaker internal. Jadi kalian, nggak masuk ya suaranya. Sebenarnya bukan error, kalian harus cek dulu di sini. Oh, ternyata belum dipilih speaker atau mikrofonnya diganti ke TWS tadi. Terus kalian mau cek tes speaker atau mikrofon, bisa klik ini. Jadi kalau ringtone masuk, speakernya oke, tes untuk mikrofonnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi harus dicek dulu untuk si audio ini. Selanjutnya adalah ini. Kalian bisa cek lebih lanjut untuk audionya, mulai dari background noise, auto, low, medium, high, terus professional audio dan sebagainya. Ini bisa teman-teman explore sendiri ya. Kayak gitu. Selanjutnya adalah video. Ini yang paling banyak tanyain. Yang pertama adalah kalian bisa pilih nih video kalian dari mana. Terus ini ada virtual background, ada video filter, ada video setting. Kita masuk pertama ke video setting. Oke, ini video setting. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman menggunakan Zoom di video dan Zoom kalian terlihat agak buram, mungkin kalian belum mengaktifkan fitur HD ini. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang sambil coba, langsung coba
Siapa yang mau coba nyalain nggak apa-apa? Atau kalian mau coba-coba bisa langsung dicek-cek. Tadi klik di sini, video setting, pilih yang HD. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian harus tes my video ini. Ini buat apa sih my video ini? Yang pertama kalian bisa nyalain mirror, yang kedua bisa touch up appearance. Contohnya ini nih. Nah, kalau ini di checklist, terus ini dinaikin, muka saya akan sangat mulus. Itu. Teman-teman bisa dicek. Ntar udah gini saya mau random pick satu orang mungkin. Siapa ya? Terus selanjutnya adalah low light, adjust low light. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa kok gelap banget ya kamar saya atau kok ruangan ini gelap banget, kalian bisa coba mainin low light-nya di sini. Nih. Jadi teman-teman bisa, oh, tampilannya bisa cukup terang ya. Tapi kalau udah cukup terang, kalian pilih aja auto. Gitu. Jadi sebelum tampil nih, sebelum nyalain kamera, pastiin untuk tampil sebaik mungkin ketika meeting. Gitu. Walaupun belum mandi, nanti kan misalnya meeting pagi-pagi, kalian bisa touch up. Bisa glowing kayak udah make up padahal belum. Gitu. Nah, selanjutnya adalah ini beberapa fitur video. Nah, mungkin teman-teman ada yang tampilannya di sini random, banyak kotak, ada profile picture yang muncul dan sebagainya. Contohnya nih, saya contohin ya. Nih, gini. Siapa yang tampilannya kayak gini? Banyak profile picture yang muncul karena nggak ada. Mungkin bisa raise hand ya. Yang tampilannya kayak gini sekarang siapa? Dia klik sini, raise hand, atau apa ini nih, raise hand kan? Nah, kalau kalian tampilannya seperti ini, karena banyak orang yang nggak nyalain video, kalian bisa klik salah satu orang, pilih hide non-video partisipan. Semuanya hilang. Jadi, orang-orang yang nggak nyalain video, itu akan hilang, dan kalian akan fokus pada orang-orang yang sedang menyalakan video. Biasanya kayak gini, fitur yang cocok ketika meeting barengan, terus karena terlalu banyak, kayak tadi, kalian nggak tahu nih orang-orang mana yang ngomong gitu. Jadi kalian lebih prefer di nonaktifkan dengan hide non video partisipan tadi. Ini hide non video partisipan. Gitu. Terus kalian kalau misal kalian pengen diri kalian tampil ketika kalian ngomong, suara gue udah masuk, suara saya udah masuk belum ya? Kalian bisa klik yang ini nih, see myself active speaker ketika berbicara. Jadi kalian tahu, oh suara saya masuk karena saya maju ke depan videonya. Sama gitu. Gitu teman-teman. Nah sekarang saya mau coba salah satu orang dulu. Random pick. Saya akan start. Siapa ya? Kita tes Mas Aryo. Mas Aryo, tolong dinyalakan kameranya. Nah, mungkin Mas Aryo udah HD belum tampilannya? Di mute, Pak. Nah, udah ya. HD belum? Udah HD. Udah. Oke, terus coba pakai yang low light. Low light. Iya, udah. Coba naikin. Ini udah mentok sih. Oh, udah mentok. Oke. Karena terlalu terang, di auto aja coba Mas Aryo. Beda nggak? Ya, ini autonya. Ya, ini menyesuaikan warna ruangan. Kalau tadi kayaknya silau banget. Gitu. Jadi kalian bisa mengatur adjust low light-nya sesuai dengan kalian. Tapi jangan terlalu silau juga, nanti nggak kelihatan. Gitu. Sip, thank you Mas Aryo. Sama-sama. Nah, gitu teman-teman, itu untuk video ya. Kita lanjut. Bentar. Saya masih share screen kan masih? Oke, selanjutnya adalah background dan filter. Ini dia. Biasanya teman-teman banyak yang pakai background yang apa ya namanya? Bocor-bocor. Nah, ini saya udah siapin beberapa background. Coba satu background. Nah, ini background-nya polos. Background-nya dapat menerap dengan baik ketika saya unchecklist ini. Tapi kalau kalian checklist, ini akan bocor. Nah, fitur
ketika kalian background-nya polos, kalian bisa men-checklist si I have green screen ini. Tapi ketika background kalian berantakan kayak gini, maksudnya nggak polos banget, kalian harus unchecklist sebelum pilih background Zoom tersebut. Gitu. Jadi biar agak bocor sih sedikit, berbayang lah ya, berbayang, tapi masih oke gitu, masih tertutup semua. Tapi teman-teman, untuk bisa unchecklist ini, kalian harus update Zoom-nya ke fitur 5.0. Jadi mungkin ada teman-teman sekarang coba, ada yang lagi coba. Kita coba, siapa ya? Kita coba satu orang, Joshua. Jos. Nah, Mas Joshua sepertinya background-nya sudah sangat bagus. Ya. Ini bisa di unchecklist atau belakangnya polos? Coba dihilangkan dulu background-nya Mas Joshua. Bersihnya. Oke, sebentar ya Pak Rizal. Saya hilangkan dulu. Ya. Ini kalau tidak ada background. Nah, berarti udah bisa di unchecklist ya? Udah, tadi udah di unchecklist, Pak. Berarti Zoom-nya udah update ya, Mas Joshua? Sudah. Sip. Oke. Pak, mau tanya dong, kalau belum update, cara update-nya gimana, Pak? Biar kita tahu paling baru atau gimana gitu. Thank you. Nah, sekarang saya share ya. Nah, kalian bisa cek update atau enggaknya di, bentar. Nah, kalian kenapa ke sini? Bentar. Oke. Nah, kalian bisa cek di akun Zoom kalian. Ini. Kalian buka akun Zoom kalian. Kalian pilih ini, profile kalian. Kalian cek update, cek for update. Nah, ini ketutup. Nah, kalau kalian udah paling update, biasanya ada tulisan you are up to date. Tapi kalau kalian belum di-update, biasanya kalian akan update secara otomatis. Kayak gitu. Makanya penting untuk login Zoom di aplikasinya. Jadi kalian tahu aplikasi tersebut sudah update atau belum. Gitu. Ya teman-teman. Ini kalian cek aja sendiri di akunnya. Dan ini kayak asuransi Astra. Cek for update atau enggak. Gitu. Sederhana itu. Nanti kalian bisa unchecklist. Gitu. Jadi udah nggak ada lagi yang nanti virtualnya nggak bisa menerap dengan baik. Nah, padahal kalian belum update Zoom-nya. Kayak gitu. Itu untuk virtual background. Nah, ini untuk beberapa contoh virtual background ya, teman-teman. Yang pertama adalah ketika dua logo, satu nama acara. Nah, ini bisa sebelah sini. Terus ketika nggak ada logo, ada satu logo, dua nama acara. Seperti ini. Ketika satu logo, satu nama acara. Jadi penempatannya disesuaikan. Jangan terlalu tengah, jangan terlalu pinggir. Gitu. Ketika cuma logo di atas. Gini. Jadi ini beberapa template background yang bisa digunakan. Yang kedua saya mau jelasin sedikit tentang video filter. Mungkin ada teman-teman juga di sini yang belum punya video filter atau udah punya video filter. Nah, saya mau random pick lagi. Siapa ya? Ada yang mau jadi volunteer nggak? Siapa? Oke, Mas Azhar. Halo Mas Azhar. Nah, wow. Baru muncul udah ini nih. Nah, ini contoh yang Zoom-nya udah update, jadi video filternya bisa dinyalain. Coba Mas Azhar diganti dong kacamatanya. Pakai masker lah Mas Azhar. Emang ada masker ya? Nah, jadi ini teman-teman bisa contoh tadi video filter. Nah,
pilih filternya kayak Mas Azhar tadi. Langsung muncul. Filter background-nya juga udah oke. Mas Azhar. Kayak gitu. Mungkin ada lagi yang mau nunjukin filternya atau ada yang belum ada video filternya? Bisa kalian cek update dulu ya untuk video filternya kayak gitu. Lanjut ke ini beberapa video filter. Kalian bisa pilih aja sendiri. Yang selanjutnya adalah Studio Effect. Ini yang paling jarang saya pakai sih. Itu untuk make up. Gitu. Jadi kalau misalnya cewek-cewek ya yang baru bangun tidur mau ikut meeting, siapa tahu bisa ditambahin alis. Atau kalian mau pakai lip color dan sebagainya. Jadi bisa sedikit menipu untuk peserta meeting yang lain. Jadi kalian bisa menyesuaikan. Alis, kalau misalnya teman cewek, setahu saya teman-teman cewek tuh paling lama bikin alis, jadi kalian bisa langsung aja pilih alisnya yang mana. Gitu, jadi bisa pilih. Entah itu apa nih? Ini janggut sih, lip color. Jadi bisa di-on. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa untuk pakai ini, tapi masih beta. Cuma sudah cukup, mungkin cukup membantu untuk teman-teman yang pagi-pagi harus meeting di Zoom misalnya, pakai Studio Effect. Kayak gitu, itu untuk fitur-fitur video. Kita coba. Nah, ada titipan nih dari tim Brandcom. Kalau misalnya meeting dengan pihak eksternal, baik itu Teams atau Zoom ya, untuk desain virtual background-nya, mohon dikonsultasikan terlebih dahulu dengan tim brand komunikasi. Itu ada Mbak Dita, Mas Aryo, dan Mbak Sari. Jadi biar penempatan logo mungkin, atau warna logo, layout warna logo itu mau pakai yang monokrom, pakai yang warna asli dan sebagainya, itu bisa sesuai dengan standar dari brand komunikasi ketika meeting dengan pihak eksternal. Secara internal juga yang sifatnya besar diinfoin aja. Gitu. Itu teman-teman. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti. Nah, selanjutnya adalah security. Ini ada di fitur host, hanya ada di host. Host itu bisa menonaktifkan beberapa fitur dari partisipan meeting. Contohnya, partisipan nggak boleh share screen. Kita matiin. Partisipan nggak boleh chat. Partisipan nggak bisa rename, nggak bisa unmute, nggak bisa start video, dan sebagainya. Itu bisa diaktifin di sini. Jadi si host ini full control dari meeting tersebut. Kayak gitu. Dan misalnya jadiin co-host, salah satu orang jadiin co-host, misalnya saya jadiin co-host orang si A, si B, si siapa ya? Mbak ini, Mbak co-host. Gitu. Jadi kayak orang yang jadi co-host bisa naik ke atas. Kayak gitu. Cuman untuk yang jadi co-host ini kita nggak bisa unmute. Kita cuma bisa ask to start. Tapi kalau orang lain kita bisa ask to start. Kayak tadi Mas Aryo bisa di ask to start. Nanti ada notif pop up tulisan kayak host want you to ask your video ataupun unmute dan sebagainya gitu. Jadi kalau kalian pengen nunjuk orang kayak tadi saya bisa ask to start atau bisa ask to unmute dan sebagainya kayak gitu. Jadi si host tuh bisa bisa menunjuk kalau misalnya ada teman kalian misalnya lupa nih dari tadi ngomong tapi di unmute. Nah, kalian bisa di ask to unmute aja, jadi orangnya notif, oh saya di mute dari tadi, klik kayak gitu. Gitu teman-teman. Selanjutnya adalah ini partisipan ini. Kalian bisa kalian bisa untuk mute all secara langsung orang-orang yang ada di suatu Zoom meeting. Misalnya kalian lagi presentasi, terus kalian pesertanya banyak, dan kalian bingung kan harus scrolling ke bawah, siapa nih yang nyalain suara. Kalian langsung aja mute all. Kayak gitu. Jadi kalian bisa mute all. Nah ini untuk beberapa, ini juga beberapa tools. Ada tuh allow the name, sama mirip dengan security. Selanjutnya adalah fitur chat. Nah ini chat, ada beberapa chatnya muncul ya. Oke ini chat, nah kalian bisa atur di sini. Partisipan tuh bisa chat ke siapa sih? Ke host atau ke semuanya? Kalau ke host doang, nanti semua chat masuknya ke host doang, orang lain nggak bisa lihat. Gitu. Kalau ini tuh-nya, kalian bisa tuh-nya ke siapapun. Kalau host tuh bisa tuh-nya ke orang lain. Jadi kalian bisa direct message ke orang, bisa langsung klik di sini. Kayak gitu. Ini untuk berbagi file, sama aja kayak Teams bisa share file di sini.
langsung dibagiin ke semuanya. Kayak gitu itu untuk fitur chat. Nah, selanjutnya kita akan main di fitur polling. Ini paling jarang banget sih untuk diadain. Nah, ini saya coba launching pollingnya. Nanti teman-teman isi. Saya akan launching pollingnya. Oke. Teman-teman coba bantu isi untuk polling tadi. Nanti kita bisa lihat. Tinggal klik aja isinya. Ada yang nggak bisa ngeklik, chat aja coba. Atau ngomong. Oh, mungkin co-host. Nah, oke. Mungkin udah ya. Iya, Mas Joshua sudah. Nah, ini. Jadi kalian misalnya mau ngadain quick question atau apa, kalian bisa gunain fitur polling. Tapi polling ini kalian nggak bisa masukin ketika Zoom meeting udah berjalan ya. Jadi kalian biasanya masukin di websitenya untuk si polling ini. Si polling ini. Dan setelah selesai polling, kalian bisa share hasil pollingnya ke pop-up. Ke peserta lain. Jadi hasil pollingnya tadi apa? Ini ada share pollingnya. Kalian scroll ke bawah untuk kasih tahu jawabannya. Ini untuk sekedar kayak fitur-fitur ini aja. Fitur-fitur apa namanya? Interaksi. Kayak gitu. Itu untuk polling. Terus ini reaction sama. Ini ada beberapa fitur reaction, raise hand dan sebagainya. Nah, sekarang saya mau beralih ke menjelaskan gimana sih cara ngaktifin ini semua sebagai host. Biasanya kalau orang yang pertama kali license itu nggak bisa ngaktifin beberapa fitur tadi gitu. Jadi biasanya fiturnya belum ada di bawah sini biasanya. Jadi kalian harus mengaktifkannya di mana? Di website. Di sini. Jadi kalian masuk ke website Zoom, kalian login, kalian pilih setting. Gitu. Jadi nanti akan muncul setting daripada si Zoom ini. Kayak meeting passcode. Biasanya kalau baru license, kemarin tuh ada kasus orang pinjam Zoom ke IT. Nah, terus dia bilang nggak bisa ngejadiin orang lain co-host, si hostnya. Nah, kalian mungkin belum mengaktifkan fitur co-host itu. Gitu. Nah, yang pertama adalah meeting passcode. Kalian on-in kalau bisa perlu. Webinar passcode. Terus, apa lagi yang penting ya? Ini nih, allow participant join before the host. Jadi kalau kalian mau ngadain meeting, tapi kalian ngerasa kayaknya gue bakal telat nih di jalan atau saya bakal telat nih, jadi partisipan bisa join duluan, kalian bisa aktifin fitur ini. Jadi orang lain bisa masuk ke meeting tersebut sebelum kalian join. Gitu. Nah, menitnya berapa itu menitnya terserah. Jadi host belum join tapi orang lain udah bisa masuk ke Zoom tersebut. Selanjutnya adalah chat, itu udah pasti private chat. Nah, karena saya nggak aktifin, jadi teman-teman nggak bisa direct ke orang lain. Terus saving, auto saving chat. Jangan lupa di save chatnya kayak ini nih. Save chat. Jadi biar chat tersebut masuk. Kalau misalnya kalian bikin quiz atau bikin diskusi di fitur chat, kalian jangan lupa untuk save chat. Terus ini file transfer. Terus ini fitur co-host ini yang paling paling bikin orang selalu bilang kok nggak ada ini nih. Oke teman-teman. Fitur co-host ini. Nah, selanjutnya selanjutnya meeting polling, kalian on-in juga. Terus always show meeting toolbar itu yang di atas tadi kayak waktu saya share screen awal. Terus screen sharing, siapa yang bisa screen sharing? Ini bisa diatur juga, tapi kalau ini di di Zoom-nya gitu. Annotation kayak tadi saya bisa coret-coret, itu aktifin. Kayak misalnya bisa kalau meeting kalian bisa sistem ini gitu, bisa checklist kayak gitu-gitu, itu aktifin annotation-nya jadi buat nge-remark si Zoom-nya kayak gitu. Terus apalagi ya yang biasa belum diaktifin? Breakout room ini biasanya kalian belum aktifin, jadi pastikan sebelum meetingnya dibuat dan dimulai breakout room-nya udah diaktifin gitu. Jadi teman-teman bisa ngebagi kelompok gitu.
Ini sama virtual background diaktifin dan sebagainya. Biasanya yang udah mandatory sih virtual background dan sebagainya. Grup HD juga, HD video biar lebih bagus tampilannya kalau tampilannya rame-rame. Kayak gitu. Itu mungkin itu yang bisa dijelaskan untuk pengaturan meeting, pengaturan sebelum melakukan suatu meeting. Gitu. Nah, selanjutnya saya mau jelasin tentang breakout room. Oke. Nah, ini dia breakout room di Zoom. Itu ada beberapa pilihan nih. Kalian mau bikin berapa room? Contohnya kalian bikin 5. Kita partisipan sekarang ada 60 dengan panitia 3 berarti 57. 57 mungkin bisa sampai ya 5 lah ya. 5. Nah, saya mau coba assign manual. Atau bisa juga host kayak ya udahlah partisipan aja yang milih roomnya mau yang mana gitu. Itu bisa di sini gitu. Nah, pilih create, nanti ada 5 room. Terus kalian pilih masing-masing room kalian mau assign siapa. Gitu. Jadi kalian bisa assign beberapa orang, 1 2. Terus kalian assign di room 2 siapa? Room 3, 4, 5. Terus kalian baru masukin open all room. Jadi nanti mereka akan kelempar ke room-room tersebut kayak gitu. Gitu teman-teman. Terus kalian bisa setting juga berapa menit sih breakout room-nya. Mereka misalnya sesi diskusi kelompok misalnya. Nah, kalian bisa setting 10 menit. Setting 10 menit nanti teman-teman kelempar di breakout room tersebut, open room secara bareng-bareng, terus 10 menit mereka balik lagi ke host di sini. Gitu. Itu untuk breakout room. Jadi bisa untuk interaktif atau bisa untuk kegiatan-kegiatan namanya training bisa dimasukin ke breakout room. Selanjutnya ini untuk record. Record itu ya record meeting kita bisa di komputer, bisa di cloud. Cloud itu maksimal 10 GB satu akun ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya akun Zoom license 10 GB maksimal untuk record di cloud. Tapi kalau di komputer kalian memanfaatkan fitur komputer kalian mau disimpannya di C apa di D gitu. Selanjutnya apa lagi ya? Ini live on YouTube. Ini untuk live on YouTube itu kalian bisa streaming streaming kegiatan kalian bisa ke YouTube kalian, tapi jangan lupa sign in gitu. Untuk closed caption ini mungkin teman-teman jarang pakai closed caption karena biasanya kalau fitur ini untuk teman-teman yang kalian meeting dengan misalnya disabilitas atau meeting dengan orang luar, misalnya full bahasa Inggris ataupun kalian meetingnya bahasa Indonesia, orang lain pesertanya bahasa Inggris, kalian bisa pilih ini. Kalau kalian tahu ada namanya istilah typist. Typist itu kayak orang yang bisa translate cepat banget, ditulis di ini. Ditulis di sini. Jadi kayak masuk typist bla 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 misalnya. Nanti kayak masuk ke orang lain gitu. Jadi kalau translator lah ya jatuhnya ya. Jadi kayak translator masuknya. Gitu teman-teman. Oke, nah untuk di atas ini adalah fitur-fitur pengaturan dari hostnya. Kalau ini tadi saya share, sekarang saya ini stop share. Terus ini ada tampilan lainnya. Nah, kalau teman-teman tadi kan saya bilang kan kalau di Zoom tuh lebih beragam kayak ini nih. Sekarang tuh tampilan speaker view. Kalau kalian buat gallery view bisa klik ini. Kayak gitu. Terus kalian bisa show non hidden participant. Cuma seperti ini. Untuk gallery view. Tapi kalau speaker view lagi, tampilan saya lagi. Kalian ada di atas. Gitu. Jadi kalau kalian mau ubah-ubah, jadi misalnya ada yang di spotlight nih, terus kayak muncul. Kalau udah nggak di spotlight, kalian pilih lagi aja gallery view untuk bagian sesi foto bareng. Jadi kalau sesi foto bareng jangan lupa dinyalain gallery view-nya. Kayak gitu. Itu untuk beberapa fitur yang ada di Zoom, teman-teman. Oke. Mungkin kalau ada yang mau nanya, saya baca pertanyaan dulu ya sebelum lanjut. Nanti bisa ditulis di fitur chat ya teman-teman. Terus saya lanjut ke materi kalau gitu. Nah, bentar. Selanjutnya adalah, ini tadi udah ya teman-teman, host, co-host, dan partisipan. Nah ini contoh tampilan gallery view Zoom meeting 5x5. Ada 7 halaman. Jadi Zoom maksimal 5x5. Kalau nggak full screen. Seperti ini ada 25. Ini bisa 7 kali
Jadi fotonya, kenapa kalau suka ada yang misalnya host, oh iya 7 kali gaya ya. Sebenarnya kalian tampilnya sekali di fotonya, cuma ya biar gayanya 7 kali aja. Gitu. Nah ini bisa next 7 kali. Selanjutnya adalah tampilan untuk spotlight 6 orang dan ketika presentasi share screen kayak gini. Jadi ini share screen, ini spotlight 6 orang. Jadi kalau sesi presentasi kalian bisa atur. Terus ininya bisa ditarik diatur. Kayak gitu. Ini bisa diatur oleh host dan co-host ya teman-teman untuk spotlight and spotlight. Ini tampilan untuk spotlight 5 orang dan video lain ada di atas tadi. Pilih gallery view, pilih speaker view, nanti ada 5 di bawah untuk yang di spotlight. Sisanya akan ada di atas walaupun mereka nyala kameranya. Jadi kalian bisa ubah-ubah sendiri tampilannya. Itu yang berbeda daripada Zoom dan Microsoft Teams. Oke, itu udah tentang Zoom Meeting dan fitur-fiturnya. Kita lanjut ke Zoom Webinar, teman-teman. Apa sih Zoom Webinar? Nah, si Zoom Webinar itu adalah platform Zoom yang digunakan untuk kegiatan conference call atau seminar dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, di Zoom Webinar ini ada 2 tipe peserta tadi yang udah dijelaskan. Yang pertama adalah panelis yang ada di sebelah sini dan juga attendee. Sebagai attendee kita nggak bisa lihat fitur ini, tapi sebagai panelis kita bisa lihat 2 jenis partisipan ini. Kita bisa lihat siapa aja yang join sebagai attendees dan kita bisa lihat siapa aja yang join sebagai panelis. Kayak gitu. Nah, di sini terdapat 2 jenis peserta. Tampilan host dan panelis terdapat 2 dan attendee cuma 1. Tapi si host ini bisa mengoper-ngoper. Jadi kayak tadinya dia panelis nih, host mau pindahin ke attendee bisa. Nanti dipromot tuh apa ya tulisannya ya? Rejoin tuh attendee sama promote tuh panelis gitu. Jadi ini bisa ditukar-tukar si orang-orangnya. Jadi ketika kalian tadi saya bilang ketika kalian nggak bisa nyalain kamera kalian ketika masuk Zoom meeting, coba dicek dulu kalian joinnya sebagai attendees atau bukan kayak gitu. Kalau kalian nggak punya fitur-fitur untuk nyalain kamera dan audio, biasanya kalian join sebagai attendee. Kayak gitu. Yang kedua adalah video layout untuk attendee itu mengikuti daripada si host. Kayak gitu. Kalau kalian kan sekarang beda-beda kan tadi tampilannya. Ada yang tampilannya kayak tadi saya bilang ada yang profile picture-nya muncul, ada yang di gallery view-in, ada yang speaker view. Nah, itu bisa dirubah-rubah oleh kalian sendiri kalau Zoom meeting ini. Tapi kalau Zoom webinar, kalian cuma bisa kalau kalian sebagai attendee ya, kalian cuma bisa lihat tampilan si host. Jadi si hostnya nampilin gallery view. Kalau si hostnya nampilin yang di spotlight gitu. Jadi lebih mudah untuk kita ingin menampilkan apa, kayak misalnya kita ingin menampilkan 2 orang, kita pakai webinar, nanti si attendee cuma bisa lihat 2 orang tersebut. Gitu. Ini attendee yang diatur oleh host dan co-host. Pilihan di chatnya itu cuma 2, berbeda dengan tadi. Kalau tadi kan chatnya bisa direct, bisa enggak, dan sebagainya kan. Nah ini pilihannya ada all panelists atau all panelists dan attendees. Ini untuk daripada attendees gitu. Panelis juga sama. Jadi ngechatnya bisa nih. Kalau misalnya panelis ini para presenternya ingin diskusi ya tulis aja di all panelis semua. Tapi kalau mau nge-broadcast tulis ini pilihnya all panelis dan attendee untuk pilihan chatnya. Yang terakhir adalah ini Q&A. Q&A ini cuma ada di fitur webinar teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau ngajain seminar, kalian bisa aktifin Q&A-nya tadi di website. Terus nanti akan muncul ini. Jadi Q&A akan dilihat hanya oleh panelis. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu untuk beberapa fitur dari webinar. Nah sekarang saya mau nunjukin gimana sih caranya setting webinar di Zoom. Nah yang berbeda adalah untuk webinar ini kalian settingnya cuma bisa dari website teman-teman. Jadi teman-teman harus pastiin teman-teman punya fitur webinarnya. Webinar ini kalau di IT sekarang belum ada, tapi nanti mungkin akan add-on. Jadi kalau mau minjem bisa. Nah nanti akan ada ini nih fitur di sini di bawah meeting ada webinar. Kalau misalnya kalian license nih, tapi kalian belum add-on si webinar ini, itu nggak akan ada teman-teman. Jadi teman-teman bisa add-on webinarnya. Terus kalian buat schedule webinar. Kalian sama aja kayak Teams tadi yang live event. Kalian bisa isi topiknya apa, deskripsinya apa, kapan acaranya, durasinya berapa lama, terus ini pakai passcode ya. Kalau kalian misalnya webinar ini khusus untuk orang-orang A, nah kalian pakai passcode aja. Jadi orang-orang yang join itu cuma orang-orang yang punya link dan passcode. Biar nggak bocor biasanya. Acara-acara mungkin acara internal dan sebagainya gitu. Selanjutnya ini untuk audio sama aja, untuk video on semua. Nah ini webinar option-nya, kalian bisa mengaktifkan Q&A. Enable practice session adalah kalian
mulai acaranya, tapi kalian kayak tadi pre-live kalau di Teams, teman-teman. Jadi kalian bisa GR dulu, kalian bisa apa namanya kayak siap-siap dulu sebelum itu di broadcast. Gitu. Kalau di Zoom meeting kan tadi ada waiting room, tapi ini bisa enable pre-session. Karena kalau webinar itu nggak ada waiting room, teman-teman. Jadi kalau udah di broadcast, attendee bisa langsung join aja. Kayak gitu. Nah, terus ini ada enable HD for screen share video. Kalian boleh checklist boleh enggak, karena kita nggak tahu kan pesertanya itu kualitasnya seperti apa sih, tadi kayak dijelasin di awal, kualitas internetnya seperti apa. Jangan sampai si hostnya jaringannya kuat, kita share aja HD, tapi ternyata si pesertanya kurang kuat. Jadi biasanya videonya entah patah-patah, atau suaranya nggak jelas, atau ngeblur. Terus ini automatically record, oke, approve all block entry user, specific region country, ini bisa dia, ini atau tidak. Kita tulis aja ya, tes. Oke, nah selanjutnya kita schedule. Nah ini akan muncul seperti ini. Yang kalian share adalah webinar ID dan maskot. Kalau kalian mau share linknya, kalian bisa copy di bawah sini. Gitu, link itu webinar. Nah, kebetulan akun Asuransi Astra ini punya webinar sebanyak 500 attendee. Jadi ini bisa webinar. Nah, yang kedua adalah gimana sih kalian pengen langsung invite panelis. Jadi nggak cuma di acara doang, kayak acara orang join sebagai attendee dulu, kita promote panelis. Enggak, kita bisa invite orang lain langsung sebagai panelis. Caranya adalah di sini. Yang pilihan invitation, bagian panelis ini, kalian klik edit, kalian masukin namanya. Kalian mau, misalnya kalian mengundang narasumber secara langsung. Nah, tulis namanya, tulis emailnya. Kayak gitu. Itu kalian tulis aja beberapa orang, terus kalian save. Nanti setelah kalian save, otomatis si Zoom ini akan mengirimkan undangan unique code namanya, unique code ataupun unique link kepada orang-orang yang emailnya didaftarkan. Jadi ketika mereka mendapatkan link Zoom-nya, mereka nggak mendapatkan link Zoom yang ini, teman-teman, tapi mereka mendapatkan link Zoom yang unik ataupun link Zoom yang cuma dipakai oleh mereka, dan namanya sudah dengan nama yang kalian cantumkan di sini. Gitu. Jadi kalian biasanya untuk beberapa narasumber kita kirimnya berdasarkan panelis langsung, jadi mereka bisa join dan mereka ataupun kalian bisa practice session dulu gitu. Sebelum di broadcast mereka udah langsung masuk ke panelis gitu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa invite secara langsung, nggak harus di promote dulu gitu. Kalian juga bisa import nama-namanya langsung banyak sih lewat CSV. Oke, lanjut. Selanjutnya ini untuk email setting, kalian kalau mau mengadakan reminder, kalian bisa klik yang ini, no reminder kan ini. Reminder untuk jamnya, kalian bisa reminder. Entah itu 1 jam, entah itu 1 hari, ataupun 1 minggu sebelum acara dimulai, kalian bisa reminder si panelis-panelisnya dan registrannya. Gitu. Sorry, ini sepertinya belum dibuat registran. Nah, kalau kalian mau bikin webinar dan ada registrasinya, kalian bisa checklist registrasinya required. Lagi. Kayak gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kalian bisa nentuin nih. Untuk registrasinya itu mau apa aja sih yang dimasukin. Nah, ini ada custom question-nya. Kalian bisa masukin, oh registrasinya ada kota, organisasi, terus nomor handphone. Kalian bisa checklist sebagai mandatory dan sebagainya. Ataupun kalian mau masukin question sendiri. Misalnya dari mana mendapatkan informasinya. Kalian bisa create, kalian save all. Jadi ini untuk registrasinya, kalian yang mau data kalian tarik itu apa aja, itu dari data registrasi. Ini tadi email setting, terus selanjutnya ke branding. Nah, untuk branding ini, itu ketika kalian ngirim email, kalian bisa ganti title-nya apa, title nama acara kalian apa, kalian bisa masukin banner. Ini banner itu untuk nantinya muncul di email, juga logo. Jadi kalian masukin, jangan lupa masukin poster acara dan sebagainya. Jadi jangan cuma ngirim linknya doang. Gitu, teman-teman. Ini untuk poll dan survei sama kayak tadi. Ini Q&A juga sama, edit-editnya. Ini untuk more ataupun broadcast-nya kemana. Facebook Live atau YouTube dan sebagainya. Untuk webinar. Itu untuk sesi webinar ini. Oke, lanjut. Kita masuk ke informasi selanjutnya. Bentar. Suara saya jelas kan, teman-teman ya? Oke, jelas. Jelas.
next kita akan ini dia. Ini tampilan Zoom webinar dari sisi host dan attendee. Gitu. Ini tampilan dari host dan attendee juga akan mengikuti tampilan ini, tapi akan berbeda dengan panelis lain. Panelis lain akan sesuai dengan pengaturan tampilan video mereka sendiri gitu teman-teman. Ini tampilannya. Ini dijadiin virtual background tapi ditutup. Jadi tampilannya sama rata. Selanjutnya adalah yang paling penting dalam penggunaan online meeting platform. Ini udah hampir 1 jam. Itu adalah report. Report apa aja sih yang bisa kita tarik dari online meeting platform kita? Yang pertama adalah record. Recording di Teams itu akan masuk langsung ke Office 365 kita, dan nanti akan ada langsung dalam bentuknya seperti ini di room chat grup call kita. Nanti akan langsung ada masuk seperti ini. Jadi kita tinggal klik linknya dan masuk ke record tersebut baru download. Kalau Zoom di cloud itu maksimal 10 GB. Nah, kalau Zoom bisa langsung di di komputer kalian. Jadi kalian nggak harus download lagi. Misalnya kalian bisa langsung masuk ke local recording, pilih di mana save-nya, baru save. Nah, ini beberapa report yang bisa ditarik dari Zoom. Registrasi, tadi jelas, kita udah bikin registrasi, masa kita nggak tarik datanya mulai dari nama, partisipan, registrasi handphone, email, dan sebagainya, bisa kita tarik. Survei report bisa kita tarik, yang tadi, polling yang tadi udah acara, bisa tarik, nanti saya tahu nih siapa yang suka warna merah, warna hijau, dan sebagainya. Terus history chat, tadi bisa di-save. Durasi, kalian pengen tahu nih, ada orang yang misalnya join, oh iya tadi udah join meeting kok, tapi ketika kalian cek, ternyata dia durasi joinnya cuma 3 menit, 5 menit, kayak ya udah. Selanjutnya ada Q&A report bisa kita tarik. Kalau misalnya kalian mau, ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab dan kalian mau jawab jadi email, kalian bisa tarik dulu Q&A report tersebut dan kalian kirim ke email orang tersebut. Nah, ini untuk cara narik reportnya. Pilih di Zoom, tadi ada Zoom, webinar, dan sebagainya. Pilih di bawah ada admin, kalian pilih report, account management, report. Terus kalian pilih active host, untuk kalian pengen tahu history meeting kalian apa aja, baru bisa tarik. Atau kalian bisa langsung spesifikasi apa yang mau kalian tarik, webinar data atau meeting data. Atau cloud recording tadi. Kalian pilih, baru akan muncul seperti ini, daftar apa aja, kegiatan nama kegiatan kalian klik, terus kalian download atau generate. Gitu teman-teman. Nah, tapi sebagai informasi untuk Zoom dari Asuransi Astra nanti juga bisa tarik report, tapi nanti minta bantuan dari IT ya teman-teman untuk narik reportnya. Jadi teman-teman walaupun di license nanti sama tim IT nggak bisa langsung narik report. Next, ini ada contoh-contoh report. Misalnya ini pilihan report yang mau ditarik, survei report dan sebagainya. Contoh report ini udah di masukin table ya, tapi formatnya sama seperti ini. Awalnya itu general gitu. Kayak nama, questionnya, nama, emailnya apa, terus report chat, jam berapa ngechatnya. Misalnya kalian ada ngadain quiznya tentang siapa yang paling cepat jawab, jadi kalian tahu siapa yang jawab duluan, jam berapa, jawaban yang benar yang mana gitu. Terus ini adalah report untuk attendee. Report attendee misalnya ada join sesinya 158 menit, ada yang 19 menit, 180 menit gitu. Itu perbedaan-perbedaannya. Itu untuk reportnya teman-teman. Nah, ini ada beberapa frequently asked question daripada Zoom ataupun webinar yang udah dikumpulin panitia. Gimana sih caranya setting host pada Zoom meeting tadi? Kalian settingnya adalah di website ya teman-teman, nggak bisa di aplikasi Zoom-nya. Yang kedua, perbedaan pin dan spotlight apa di Microsoft Teams dan Zoom. Tadi sama di pin adalah ketika kalian mau menempatkan orang-orang di layar kalian sendiri, tapi kalau spotlight adalah kalian menempatkan orang tersebut secara full itu di layar kalian dan juga layar orang lain. Gitu. Dan spotlight di Teams bisa 1, di Zoom 9. Jangan ketukar. Selanjutnya adalah cara share video di Zoom agar gambarnya tidak lag. Nah, pastiin yang dipilih adalah share file, bukan share screen. Kalau share screen, kayak tadi, ketika saya share screen wajah saya dan mendasarkan fitur-fitur, itu agak patah-patah. Karena saya men-share-nya adalah screen, bukan file. Tapi kalau share file video, kalian bisa lebih mulus. Gitu. Selanjutnya, berapa waktu delay yang dialami ketika live event? Nah, ini ada yang nanya, live event tadi kan saya sebut delay, nah sekitar 10 detik biasanya. Makanya live event Teams itu kurang cocok untuk kegiatan, untuk acara yang di dalamnya ada quiz. Jadi nanti soal
udah masuk soal 3 dari presenternya misalnya, tapi di kita tampilannya baru di soal 1. Kita gimana cara kita menjawab soal 3 kayak gitu. Udah keduluan sama internet yang cepat gitu. Itu perbedaannya. Selanjutnya untuk mengikuti webinar nggak bisa ngaktifin kamera, mungkin kalian sebagai attendee bukan sebagai panelis, jadi kalian nggak bisa ngaktifin kamera. Nah, kayak tadi ini ada pertanyaan juga, klien yang diundang meeting menggunakan MS Teams apakah bisa join? Bisa, tapi nanti mereka di-allow dulu baru bisa join. Gitu. Makanya kalian jangan khawatir kalau kalian mengundang meeting eksternal, meetingnya sifatnya direct report, pakai Microsoft Teams bisa. Lalu internal meeting lebih baik menggunakan apa? Zoom atau Teams? Kalau dari saya, disarankan menggunakan Microsoft Teams. Kenapa? Karena yang pertama ada kontak phone book-nya, kontak email. Jadi kalian bisa direct calling, bisa langsung masukin nama, bisa langsung book kalender dan sebagainya. Jadi kalian nggak usah share link atau WhatsApp dulu, bisa nggak meeting dan sebagainya. Jadi kalian bisa langsung book dulu, cek jadwalnya di kalender dan sebagainya, bisa langsung book meetingnya dengan cepat. Terus reportnya juga bisa dikirim di history chat-nya dan sebagainya. Jadi lebih apa ya, private secara direct meetingnya. Jadi kalau meetingnya sangat meetingnya sangat dadakan dan sebagainya bisa langsung menggunakan Teams gitu, dan tampilan lebih besar saat presentasi. Terus apakah jika menjadi host Zoom harus membutuhkan koneksi stabil? Iya. Kenapa? Ketika host lost connection itu nggak bisa pindah ke orang lain. Bisa pindah ke orang lain beberapa saat, tapi nanti akan mati kalau si hostnya nggak join meeting gitu. Jadi si host harus punya koneksi yang baik untuk mengadakan suatu Zoom. Beda dengan Teams. Teams kan kalau misalnya kita undang meeting 5 orang, kalau saya live karena koneksi jelek 5 orang tetap jalan aja gitu, walaupun saya yang mengundang meeting gitu, teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa di-share dari saya pada hari ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom chat, nanti saya akan jawab di sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fahrizal. Banyak banget infonya. Kalau teman-teman tadi lihat, kayaknya Mas Fahrizal ini ngoleksi virtual background event asuransi Astra ya. Tadi kan kita udah bilang kalau misalkan asuransi Astra ini udah punya Zoom yang license, yang resmi, yang bisa teman-teman pakai dan pinjam. Nah, gimana sih cara pinjemnya, gimana sih cara pakainya? Ini akan dijelasin langsung oleh adminnya, admin Zoom Asuransi Astra, yaitu Mbak Tiah. Mbak Tiah, boleh nggak sih jelasin ke kita gimana ya caranya kalau teman-teman ini mau pinjam, lalu apa iya semua meeting kita ini bakal pindah ke Zoom atau gimana ya Mbak Tiah? Oke, Baby, thank you. Salam kenal ya, saya Tiah dari IT Helpdesk. Saya sebagai admin untuk peminjaman license di IT. Saya akan jelaskan ya. Untuk ketentuan umumnya dulu, untuk lisensi Zoom ini lebih diutamakan untuk meeting dengan pihak eksternal. Nah, kalau tadi Fahrizal bilang bahwa Zoom itu bisa dengan 1.000 peserta, yang IT saat ini hanya bisa maksimalnya 300 peserta. Kita terbatas ya, lisensi kita yang bisa dipinjam itu hanya ada 8 lisensi. Jadi kalau pada saat ada yang mau pinjam tapi lisensinya full, kita akan tolak. Nah, jadi sebaiknya beberapa hari sebelumnya pengajuannya, nah nanti kita cek apakah sudah penuh atau belum. Mbak Tia, mungkin materinya bisa di-share screen, Mbak? Oh, di-share screen. Iya. Oh iya, bentar ya. Oke. Jadi teman-teman bisa baca juga. Oke ya, udah aku share ya. Oke, makasih Mbak. Selanjutnya untuk lisensi ini setelah disetujui, itu akan saya buka pada saat user yang minta ini akan buat jadwal meeting. Dan saya tutup setelah jadwal meeting dibuat, dan pada hari H akan dibuka lisensinya
setiap jam 8 pagi dan jam 12 siang. Jadi kalau misalnya meetingnya sesi pagi, saya buka jam 8 pagi, kalau meetingnya sesi siang, saya buka jam 12 siang. Nah, setelah meeting selesai, lisensinya akan ditutup oleh admin. Nah, untuk pengajuannya harus melalui email ke admin IT ya, yaitu ke saya dan ke email ke IT Assistant Service. Yaitu namanya siapa yang mau jadi hostnya, terus alamat email yang akan dipakai untuk Zoom-nya apa. Bisa email eksternal, bisa email AB, Asuransi Astra. Jadi kalau misalnya sebelumnya sudah pernah punya login di Zoom, misalnya alamat emailnya Gmail, boleh didaftarkan di Gmail ini. Nah, terus dikasih tahu tanggal meetingnya kapan, jam mulai meetingnya, jam berakhirnya, dan keterangan detailnya meeting dengan siapa. Misalnya meeting dengan vendor apa gitu. Nah, kalau baru pertama kali mengajukan ke admin peminjaman lisensi, admin akan mengirimkan invitation ke alamat email yang tadi dicantumkan. Misalnya alamatnya tia@gmail.com. Nah, tia@gmail.com ini harus di-invite dulu oleh admin, supaya bisa saya pasang license-nya. Nah, setelah saya invite, nanti cek di inbox email tersebut. Jadi kalau misalnya email yang didaftarkan Tia Asuransi Astra, berarti cek email Asuransi Astranya. Kalau misalnya yang ininya yang Gmail, berarti cek di email Gmail-nya. Nah, nanti akan ada, ini saya kalau belum pernah sama sekali membuat akun di Zoom ya, misalnya emailnya Tia Asuransi Astra belum pernah didaftarkan di Zoom, dikasih ke saya. Nah, setelah saya invite, nanti akan ada email dari Zoom, minta activate Zoom account-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Aktivasinya pilih yang sign up, jangan yang Google atau Facebook seperti Fahrizal tadi bilang. Jadi sign up with a password, nanti buat nama, passwordnya apa, nah nanti ini jadi akunnya akan bisa dibuka. Jadi kalau misalnya belum pernah punya akun Zoom, nggak ada masalah, tinggal kasih tahu saya, nanti otomatis bisa dibuat sendiri. Setelah sukses nanti bisa buka link asuransi astra.zoom.us-nya, nanti sign in ke akunnya dan bisa setting-setting dan bisa bikin schedule meetingnya. Nah, gimana kalau misalnya saya waktu kemarin udah pernah login di Zoom, sudah punya. Nah, kalau sudah punya, email akan saya daftarkan. Nanti email yang diterima itu pilihannya munculnya approve the request. Pada saat di approve ini pilih yang switch account ya. Jadi akunnya yang basic itu akan masuk ke akunnya IT. Jadi IT bisa rubah dari basic ke license gitu. Nah, nanti kalau sudah di switching akan muncul seperti ini. Nanti di pojok kanan atas itu akan kelihatan license-nya, dia license atau basic. Nah, bedanya basic dengan license itu, kalau basic itu hanya 40 menit ya. Nanti 40 menit meeting berlangsung terus putus. Sedangkan kalau sudah didaftarkan jadi license, dia akan lebih dari 40 menit gitu. Nah, jadi kenapa user ini pesen license? Karena supaya meetingnya tidak terputus di tengah jalan. Itu sih. Itu ya dari IT, prosedur peminjamannya. Mungkin ada yang ditanyakan. Oke, makasih Mbak Tia. Mungkin sekarang kita bisa lanjut ke sesi tanya-jawab. Tadi sebenarnya teman-teman juga udah ada yang bertanya soal aplikasi Zoom-nya sendiri. Ini aku pindah-pindah aja ya antara Mbak Tia sama Mas Fahrizal. Ini Mas Fahrizal ditanya sama Azhar, kalau seandainya Zoom itu kan banyak nih teman-teman yang nggak pakai kamera. Nah, kalau misalkan fitur open videonya kita pakai kamera eksternal, bisa atau enggak sih sebenarnya? Soalnya kayak kamera yang sekarang ada di kita ini kan built-in sama laptopnya. Kalau misalkan aku nih pengen tampilannya lebih bagus, terus habis itu aku install kamera lain, itu kira-kira gimana ya? Oke. Untuk
Mas Azhar ya? Iya. Mas Azhar bisa. Biasanya kita event juga pakai kamera dari Logitech, ataupun teman-teman kalau mau beli input webcam bisa langsung dipasang, terus nanti kamera tersebut tinggal colok aja, nggak harus install. Carinya yang webcam yang nggak harus install, bisa langsung colok, ngegantiin kamera si Zoom kalian sendiri gitu. Nanti sama, saya share screen, pilihannya adalah ini. Nah, kalian bisa pilih di sini. Contohnya nih ya, saya ini pakai kamera juga. Kalau saya ganti ke HD, ini akan berubah. Ya, sedikit berubah. Ini kalau kalian punya webcam, kalian bisa ganti. Kalian masuk. Gitu, teman-teman. Itu kalian nggak harus install, nggak harus apa-apa. Jadi kalian beli aja. Terus kalian tinggal pilih di sini, kalian mau inputnya pakai kamera yang mana. Kayak gitu. Mau kalian pakai mirrorless, bisa. Kalian pakai Logitech, bisa. Handycam, bisa. Yang penting support. Dan dipastikan itu tuh, tapi kalau pakai mirrorless biasanya harus beli capture HDMI dulu ya, teman-teman. Jadi ada namanya alat kayak kecil itu, kayak flash disk, itu buat merubah tampilan foto menjadi capture virtual webcam gitu. Tapi kalau kalian belinya webcam yang Logitech ataupun Skime dan sebagainya, kayak tinggal pasang aja di atas, terus kalian colok ke port komputer, laptop, langsung bisa keganti sih. Jadi bisa, sangat bisa. Jadi kalau kalian mau lebih bagus tampilannya bisa. Gitu Mas Azhar, semoga menjawab. Oke, makasih Mas Farizal. Sebenarnya nih kayaknya Mas Farizal pakai kamera tambahan deh. Di saya soalnya putih banget. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Gebi. Mas Farizal yang selalu peace and fun. Bisa nggak sih minta tipsnya supaya materi video yang kita share itu nggak patah atau berat? Nah ini masalah semua orang nih. Gimana caranya supaya nggak patah-patah, karena yang kita tahu sinyal di Ciputat sama di Jakarta kan beda-beda. Baiknya gimana ya Mas? Oke Mbak Gebi, emang sinyal di Ciputat kurang bagus ya? Mungkin bisa pindah rumah atau gimana? Enggak, oke kita lanjut. Bisa, caranya adalah dengan, saya share screen lagi berarti. Ketika kalian share video, kalian bisa pilih di sini. Nah kalian pilih file video yang mana, jangan lupa full screen dulu videonya. Terus kalian pilih share sound pasti, biar suaranya masuk. Terus kalian pilih optimize for video clip. Optimize for video clip itu adalah kalian akan mengoptimize tampilan video kalian kepada penerima. Jadi kalau penerima kualitasnya adalah 36 fps, mereka akan menerimanya 36 fps atau agak blur sedikit tapi koneksinya bagus. Karena kan kalau menurut saya secara pribadi lebih baik suaranya bagus, videonya agak blur daripada videonya bagus patah, suaranya juga patah gitu. Kayak gitu. Jadi lebih baik dioptimize kalau untuk video. Dan kalau kalian ngerasa ya kalian sih sebagai host jaringannya bagus misalnya, tapi kalian nggak tahu nih orang lain bagus atau enggak dan sebagainya, lebih baik kalian checklist aja untuk optimize for video clip ini. Kayak gitu teman-teman. Dan untuk kalau share screen juga yang lain bisa ada kayak cuma share musik doang dan sebagainya bisa. Gitu teman-teman. Jadi itu Mbak Gebi, kalian harus pilih ini agar mengoptimize tampilan ke orang lain. Oke, makasih Mas Fahrizal. Berarti kalau seandainya besok-besok saya mau tampilin video, harus optimize video klip. Masih harus banyak ngutak-ngatiknya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Rifki. Ini sebenarnya pertanyaannya kayaknya lebih ke IT. Soal sebenarnya teman-teman selama ini kalau Microsoft Teams meeting itu kan suka di-record. Nah, itu sebenarnya kesimpan di Microsoft Streams. Kemarin sebenarnya aku udah tanya sama teman-teman IT dan mereka akan konfirmasi sih ke Microsoft-nya. Ini atas nama Mas Rahmat Adrianto ya. Jadi kenapa ada yang dia publik dan kenapa ada dia yang private, itu gimana cara ngaturnya. Dan emang bisa dilihat banyak orang. Jadi teman-teman yang kebiasaan nge-record meetingnya, itu kan biasanya kalau setelah selesai meeting tuh kita suka keterima file gitu kan, kayak your meeting has been recorded, bisa dilihat di sini gitu.
Linknya itu kalau kita klik kan nyambung ke Microsoft Stream. Kita tuh juga, saya pribadi belum tahu kenapa ada meeting yang bisa tiba-tiba jadi private dan tiba-tiba jadi publik. Saran dari tim IT adalah kalau mau disimpan, download dan langsung hapus. Kedepannya nanti jawabannya mungkin akan disampaikan oleh Mas Rahmat Adrianto bagaimana caranya supaya itu semua jadi kita bisa milih private atau publik. Begitu sementara Mas Rifki dan teman-teman lainnya ya. Berarti saya lanjut ke pertanyaan lainnya dari Mbak Deka, yaitu gimana sih Mas kalau misalkan kita lagi presentasi nih, terus ada slide yang lagi muncul di layar, tapi kan terkadang tuh kita pengen nunjukin precisely di bagian slide tuh bagian yang itu gitu. Bisa nggak sih kita tuh pakai aplikasi yang lain di Microsoft PowerPoint waktu kita lagi sharing screen, entah di Zoom atau di Microsoft Teams, supaya peserta tuh dapat lebih ngerti yang ini loh yang lagi aku highlight gitu. Intinya kayak aplikasi atau tools tuh kalau aku pakai di PowerPoint yang aku lagi share screen, itu bakal ganggu nggak sih sama share screen aku gitu? Oke Mbak Deka, untuk kayak tadi ya, saya udah kayak masukin gambar, nge-notes dan sebagainya, itu ada di Zoom, namanya annotation. Nah, kalau di Zoom namanya annotation. Nah, contohnya ya, saya share lagi untuk yang ini tadi. Sorry. Nah, bentar, salah. Share-nya harusnya ini. Oke. Nah, masuk ke teman-teman. Nah, kalian klik annotation. Kalian bisa pilih, bentar. Bisa. Sorry. Nah, ini ada di atas annotation. Nah, ini kalau kalian misalnya mau nge-remark, mau nge-select ini misalnya, tuh kalian mau ngasih teks tambahan, penjelasan, itu bisa pakai annotation ini ketika kalian meeting. Dan annotation ini juga bisa digunakan orang lain yang bukan sebagai orang yang presenter. Contohnya, Deborah mungkin bisa klik annotation di tampilan layar saya. Di atas, di more ini ada annotation. Gimana? Di more yang ujung. Ya. Di atas, nah annotation coba dicoret. Jujur nggak ada. Bentar. Nah itu ada. Mas Doni. Nah itu Mas Doni pakai annotation buat ngapain ngasih loop tuh ya. Ada annotation di atas. Nah kayak gini nanti tampilannya, kalian bisa mau masukin apa, ini contohnya saya hapus. Keluar dulu deh. Nah ini kayak ngasih bintang, remark, atau kalian masih stem. Misalnya di sini, oh ini. Kayak gitu-gitu Mbak Deka. Jadi kalian bisa kasih tanda-tanda gitu. Bagian-bagian yang Mbak Deka ingin jelaskan. Nah ini ada. Nah yang ada Ari. Mbak Ari mungkin ngasih annotation atau Mas Ari. Gitu teman-teman dan Mbak Deka. Jadi ketika presentasi otomatis bisa ngasih remark, ngasih format dan sebagainya. Ngasih spotlight. Gitu. Jadi nah ini nih kayak kasih tools merah. Kayak presentasi, drawing. Contohnya nih, gambar dan sebagainya itu bisa. Jadi Mbak Deka saat presentasi mau nunjukin angka, mungkin angkanya kecil, Mbak Deka zoom, terus Mbak Deka buletin bisa pakai annotation. Gitu, itu untuk di Zoom. Kalau di Teams itu bisa, tapi kita request control dulu ke presenter, baru kita tunjuk yang mana yang mau kita tanyain dan sebagainya. Kalau Zoom juga bisa request control. Kayak gitu Mbak Deka, semoga menjawab. Dan annotation ini bisa di-save ya teman-teman, kalau udah di remark, misalnya kalian ada revisi meeting, kalian gambar, misalnya revisi logo, kalian save. Nah, nanti tersave di folder kalian. Jadi kalian tahu mana aja tadi yang di remark meetingnya atau di remark revisinya misalnya. Jadi kalian nggak usah ngecek momen lagi, langsung udah ada tandanya, diketik dan sebagainya. Gitu Mbak Deka untuk pertanyaannya. Oke, makasih Mas Farizal. Itu kan tadi di Zoom. Kalau di Microsoft Teams tuh bisa nggak sih kalau misalkan aku pengen pakai aplikasi tambahan? Sebenarnya saya belum ketemu sih aplikasi tambahan buat PowerPoint lagi share screen di Microsoft Teams. Kira-kira bisa nggak sih Mas?
Kalau untuk aplikasi, saya juga belum pernah pakai Mbak Deka, jujur, jadi belum tahu. Mungkin kalau ada teman-teman yang udah pernah pakai di Teams, terus kayak pakai aplikasi apa yang bisa nge-zoom out atau bisa nge-bold sesuatu, bisa diinfoin aja di chat. Jadi mohon maaf Mbak, jadi belum tahu kecuali tadi yang Zoom. Nanti kita cari tahu ya Mbak Deka. Oke, Mas Farizal, PR-nya adalah cari tahu ya aplikasi tambahannya. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Rinaldo yang suka banget bikin webinar. Dia mau nanya nih, Mas Farizal, sharing dong tentang pengalamannya sinyal host. Kalau misalkan sinyal hostnya itu turun naik, terus dia tuh lagi sharing screen nih, atau kayak lagi ngobrol gini kayak kita, itu tuh berpengaruh nggak sih sama partisipan lain? Itu yang pertama. Mas Farizal jawab dulu atau saya keluarin dulu semuanya? Oke, saya lanjut ya. Terus yang kedua, gimana caranya ngatur breakout room kalau misalnya host yang cuman bisa ngatur breakout room-nya di depan. Nah, misal, oh ya ini sering banget nih, kayak misalkan aku udah mau training nih, terus saya udah atur kayak breakout room-nya 3, terus habis itu tiba-tiba anggota kelompoknya ada yang hilang, itu kan berarti supaya jumlahnya sama harus kita ulang lagi kan. Gimana sih Mas caranya supaya dia tuh bisa nggak sih kalau misalkan pas waktu itu kita langsung atur ulang lagi, terus habis itu kalau misalkan lagi breakout room tiba-tiba hostnya nih hilang nih, terus sesi breakout room-nya itu bisa jalan atau gimana ya? Oke Mas Azhar, Mas Rinaldo. Iya Mas Rinaldo sering pakai juga ya. Nah untuk sinyal host ini berpengaruh kalau untuk share screen, materi dan video bukan dari host, biasanya nggak begitu berpengaruh, kecuali internetnya lagi ada gangguan dan sebagainya, biasanya ada suara yang putus dan sebagainya, itu ngaruh. Gitu. Tapi kalau lagi share materi, biasanya nggak berpengaruh. Jadi kalau hostnya hilang, lagi ada yang presentasi, itu nggak ngaruh kok Mas Rinaldo. Jadi masih aman aja, lagi play video, hostnya leave, jaringannya unconnect, itu tetap videonya tetap muter gitu. Jadi hanya berpengaruh pada kualitas jaringan. Kalau misalnya tiba-tiba jaringannya parah banget dari hostnya, biasanya ada suara terputus kah, atau ada kendala-kendala teknis lah, nanti tampilannya kurang jelas dan sebagainya. Tapi kalau lagi share materinya nggak akan terputus kalau hostnya terputus. Yang kedua untuk breakout room, kan hanya di host, ya benar hanya di host. Co-host nggak bisa nge-breakout room. Selanjutnya apabila host room-nya leave ya, kayak si hostnya leave, apakah room-nya hilang? Nah, kalau untuk itu biasanya karena kita udah atur dulu di sini, terus hostnya leave dan balik lagi, biasanya akan tetap ada, Mas. Tapi kita jangan sampai leave-nya itu kelamaan. Jadi kayak misalnya udah lama nih sampai meetingnya selesai, karena kelemparnya ke orang yang bukan license, ya nanti nggak akan ada. Tapi kalau misalnya kelempar sebentar, nanti balik lagi. Nah, kalian udah, karena di sininya udah ada nama-namanya, contohnya saya masukin siapa ya, Neta ini 45, nah itu kayak gitu, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah nanti akan tetap seperti ini, misalnya anggota-anggotanya kayak gitu. Jadi walaupun leave nanti balik lagi akan tetap seperti ini. Nah untuk si breakout room ini saya mau jelasin dikit juga, bisa di move ke ruangan lain kalau misalnya mau ditukar, bisa di exchange sama orang lain di room lain gitu. Jadi ini cukup bermanfaat sih untuk sesi interaksi gitu. Dan kalau leave si hostnya dan balik lagi tetap kayak gini kok, karena kita udah nge-mark. Nah ketika open all room, kita akan orang-orang tersebut akan masuk ke roomnya, terus nanti akan balik lagi sesuai waktu yang sudah kita tentukan, ataupun kita bisa langsung balikin lagi kayak gitu Mas. Jadi kalau hostnya leaves untuk kayak 2 menit 3 menit nggak apa-apa, tapi kalau misalnya sampai meetingnya terputus dan lagi breakout room, ya nggak bisa gitu. Begitupun ketika breakout roomnya udah jalan, hostnya putus, tuh breakout room tetap ada, tapi harus cepat balik lagi koneksinya gitu Mas Rinaldo. Mungkin itu yang bisa dijawab. Makasih Mas Farizal buat pengingat kembali. Sebenarnya Microsoft Teams ini udah bisa breakout room, betul ya Mas Farizal? Ya, Teams juga udah bisa breakout room sama kayak Zoom, itu sampai 50 room, dan itu setiap roomnya sama kayak jumlah meeting yang sampai
500 ya 500 dibagi 50 mungkin 10 orang per room. Buat reminder, jadi seandainya teman-teman butuh training atau diskusi yang pakai breakout room, karena Zoom Asuransi Astra itu sementara baru ada 8 ruangan, dan kita memang harus ganti-gantian makainya, kalau ada keperluan breakout room, sebenarnya kita udah bisa loh pakai Microsoft Teams, begitu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Desi, orang IT, ini benar-benar pertanyaannya IT banget. Mas Fahriza, kalau misalkan di Microsoft Teams itu tuh ada report experience user-nya, makanya ketahuan tuh misalkan kayak audionya problem atau networknya yang problem. Nah kalau di Zoom tuh ada nggak sih kayak oh ternyata di saya nih reportnya misalkan sesinya nggak baik nih koneksinya atau gimana sih Mas kalau mau ngelihat saya tuh masalahnya ada di mana gitu. Oke Mbak Desi, thank you Mbak Desi pertanyaannya tadi juga ke-skip berarti saya jelasin ya. Nah untuk di Zoom ada, jawabannya ada, itu saya share screen lagi. Kalian bisa cek di sini, meeting information. Kalian cek pengaturan. Nah, di sini. Kalian bisa cek statistik koneksi kalian seperti apa. Contohnya sekarang, koneksi saya adalah bandwidth 627 kb per second untuk pengiriman gambar, dan untuk receive-nya adalah 89 untuk penerimaan file. Terus versi Zoom-nya kalian bisa cek di sini. Kalian bisa cek audionya. Audio kalian berapa frekuensinya, video kalian, frame per second yang kalian terima, dan kalian kirim tuh berapa. Biasanya kalau udah segini itu cukup bagus kalian walaupun share video, tapi kalau cuma kayak 4 fps, share video biasanya agak burem ke orang lain. Kalian cek di sini. Resolusi yang bisa dikirim berapa maksimal, terus sharingnya sama, ini resolusinya berapa yang kalian bisa cek. Jadi kalau koneksi Zoom-nya lagi jelek, biasanya ada tanda merah di sini. Bandwidth, low connection dan sebagainya gitu. Terus kalian juga harus perhatiin CPU kalian kalau kepenuhan lagi buka banyak aplikasi biasanya merah di sini. Gitu. Jadi disarankan jangan terlalu buka banyak aplikasi kalau kalian sebagai host yang banyak nge-share video ya. Jadi biar ininya nggak berat CPU-nya karena kalau Zoom tuh pakai hard disk kalian kayak gitu. Ini untuk memorinya. Zoom yang terpakai segini gitu. Zoom yang terpakai 33%. Gitu Mbak Desi untuk informasinya. Oh berarti tadi saya bisa ngeliat di statistik, itu berarti kayak kalau misalkan saya share screen ternyata memang putus-putus, terus orang bilang kayak putus-putus, terus di saya kayak enggak, saya bisa ngecek di situ ya berarti ya? Iya betul, jadi kayak kalian cek di situ dan kalian juga sebagai orang yang menerima videonya harus dicek juga jaringannya, mungkin jaringan kalian yang kurang bagus. Oke, berarti udah tahu nih kayak nggak main salah-salahan, tinggal cek statistiknya aja. Terus habis itu pertanyaan sendiri dari Mas Rahmat Adrianto. Mas Rahmat Adrianto kebetulan nanya ke Mbak Tiah. Mbak Tiah nih kalau misalkan mau booking Zoom yang license punyanya Asuransi Astra ini, baiknya tuh berapa hari sebelumnya ya Mbak? Apa saya tahu nih nanti ada training tanggal 15 Februari, dari sekarang aja saya tag atau gimana ya Mbak? Kalau jadwalnya sudah ketahuan sih lebih baik segera aja. Kayak Mas Farizal nih misalnya, dia sebulan ke depan udah punya jadwal. Nah itu dikasih ke IT, Mbak ini aku jadwalku sebulan ke depan pakai Zoom-nya tanggal sekian, jam sekian. Nah itu udah dapat kita. Nah itu udah di-tag kan. Nah kalau misalnya memang sudah fix jadwalnya untuk bulan depan udah ada, ya nggak apa-apa di-booking lebih awal gitu. Nah terus ada juga yang nanya kemarin, kalau dadakan bisa nggak Mbak Tia? Ya bisa aja kalau dadakan, kalau memang license-nya ada tetap bisa kita bukain. Jadi misalnya Mbak Tia, aku maaf nih dadakan kemarin tuh ntar siang aku mau pakai, bisa nggak ya aku diaktifin sekarang? Ya udah email aja dulu, nanti langsung aku bukain gitu. Karena memang license-nya available. Nah tapi kalau misalnya jauh-jauh hari diutamakan lah gitu. Berarti first come first serve ya Mbak? Iya betul, tapi nanti lihat juga sih yang faktor urgensinya gitu kan. Pasti kan ada yang misalnya yang levelnya lebih tinggi mungkin butuh banget ya. Kita nanti tinggal negosiasi aja. Baik, gitu. Kalau begitu. Berarti kalau misalkan saya udah tahu jadwal meetingnya, terus udah yakin, sebaiknya memang langsung booking ke Mbak Tiah ya teman-teman untuk Zoom Asuransi Astra ini. Nah, terus kayaknya pertanyaannya udah habis. Oh,
Ada pertanyaan lagi nih dari Mas Rahmat Adrianto. Kalau di Zoom ini co-hostnya bisa berapa orang sih maksimal, Mas Farizal? Oke, di Zoom ini 10. Terakhir saya pakai 10, cuma belum tahu lebih atau enggaknya. Tapi ya 10. Tapi ya terlalu banyak co-host juga kan. Sebenarnya apa ya co-host sama host kan seharusnya kayak cuma beberapa orang aja, nggak harus banyak-banyak. Karena tadi kalau jadi co-host biasanya nggak bisa kita klik ask to start si video dan sebagainya. Jadi takutnya nanti misalnya kalian ada apa ya narasumber, kalian jadiin co-host gitu kan. Nah kalian narasumber itu belum nyalain kamera ataupun audio. Nah kalian nggak bisa ask to start videonya. Jadi orang tersebut nggak bisa notif nih kayak gitu. Jadi lebih baik yang sebagai host co-host itu orang-orang yang memang yang mengatur jalannya acara aja. Kalau untuk yang presenter dan sebagainya itu jadi partisipan biasa yang bisa share video juga sudah cukup. Oke, terima kasih Mas Farizal dan Mbak Tia. Ini pertanyaannya sebenarnya udah habis dan waktunya juga mepet. Jadi teman-teman di sini kalau masih punya pertanyaan tadi mengenai Zoom bisa langsung tanya ke Mas Farizal. Kalau punya pertanyaan tentang bagaimana cara pinjam Zoom asuransi Astra bisa tanya ke Mbak Tia. Sudah sore kebetulan aku panggil Mbak Ica untuk closing. Mbak Ica. Mbak Ica. Halo. Iya. Sorry. Oke. Silakan Mbak Ica. Ya, selamat sore teman-teman sekalian. Ini 2 jam yang padat dan ilmu yang pasti berguna banget buat teman-teman dan kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk Farizal dan Mbak Tia yang sudah sharing sore hari ini. Pesanku sih, tapi tadi sudah diulang-ulang juga sih sebenarnya. Kita punya 2 jadinya saat ini. Kita punya MS Team yang selama ini sudah berjalan. Kemudian satu lagi kita punya Zoom sekarang yang baru diperkenalkan. Nah, tetapi tadi sudah dijelaskan di awal sekali bahwa kita bisa menggunakan kedua-duanya dengan sama-sama optimal gitu. Jadi nggak semuanya kemudian lari ke Zoom juga, nanti kasihan Mbak Tia ya, bingung ngaturnya gitu. Sementara kita sudah punya MS Team yang juga tidak kalah bagusnya. Tuh. Dan kemudian karena ini hal yang baru ya, jadi teman-teman silahkan coba-coba dulu ya, utak-atik dulu, semangat untuk berutak-atiknya dan di-share juga ke teman-teman yang lain sehingga semakin banyak orang yang mampu mengoperate kedua hal ini dengan baik sehingga ke depannya online meeting, online training itu bisa tetap optimal dan hasilnya kita harapkan sama lah seperti meeting-meeting offline atau training-training offline yang sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya. Gitu aja, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan juga khususnya untuk Farizal terima kasih, untuk Tia terima kasih, Debbie thank you. Saya kembalikan kepada Debbie, silakan. Oke, terima kasih Mbak Ica. Dengan ini aku mau tutup FKS hari ini. Terima kasih buat Mas Farizal dan Mbak Tia, teman-teman yang tadi kita juga udah bilang boleh disebarin ke teman-teman lainnya tentang gimana sih caranya pakai Zoom dan gimana caranya pinjem Zoom ke asuransi Astra supaya kenapa kita invite dan emang bikin terbatas undangannya karena emang supaya teman-teman inilah yang menyebarkan ke anggota-anggota departemen lainnya. Ada request dari Mas Farizal katanya dia pengen minta foto bareng. Jadi mau nggak wujudin mimpinya Mas Farizal buat jadi nyata? Saya nanya. Oh, boleh, ada mau? Ayo, dia mau dibuka videonya. Halo Mas Doni, halo Kak Sari. Halo Mbak Rimka. Semuanya. Halo Mas Rahmat Adrianto. Jangan lupa diaktifin galeri view-nya teman-teman. Ini saya ya? Oh ya, oke, baik. Baik, saya tungguin. Nanti untuk materinya sama untuk
Oke, nanti untuk materi dari Mbak Tia dan nanti untuk materi bagaimana cara mengoperasikan Zoom-nya, either itu tadi webinar atau meetings akan saya share supaya kalau misalkan ada teman-teman yang nanya bisa lihat contekannya. Zal, ini udah 2 page, kamu udah puas belum? Udah boleh ya Zal? Oh, tunggu. Oke. Mbak mau tanya, kalau recordnya boleh di-share juga nggak? Iya boleh, nanti recordnya saya taruh di keyboard atau saya taruh di keyboard aja, karena YouTube-nya belum ada. Saya taruh di keyboard. Oke. Baik, kalau begitu. Kita foto dulu ya, wujudkan mimpi Mas Farizal. 1, 2, 3. Oke, ini yang terakhir. 1, 2. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Selamat hari Jumat, happy weekend. Semoga ilmu dari belajar kita hari ini bisa membantu untuk kedepannya kita semua lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. semuanya. Thank you semua. Thank you Kak Soli. Semuanya.